Selamat siang semuanya, selamat datang kepada teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Saya Bianca, selaku MC pada hari ini, yang akan menemani teman-teman pada acara Road to Veto Volume 2 hari ini. VETO atau Festival of Engineering and Technology adalah sebuah rangkaian acara yang mengusung tema Adaptation to Transformation terhadap perkembangan teknologi pada masa ini. Acara ini terdiri dari beberapa series acara, diantaranya yaitu VET Talks, webinar, VETO Competition, dan National Talk Show. Road to VETO Volume 2 hari ini adalah salah satu dari rangkaian acara Festival of Engineering and Technology yang mengusung tema Improving Human Quality to Catch Up the Growth of Technology. Nah, hari ini bersama para pembicara kita akan membahas mengenai peningkatan kemampuan generasi muda yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi masa ini. Beberapa hadiah menarik juga menanti teman-teman yang bisa kalian dapatkan melalui banyak cara. Pertama, dengan mengikuti Capture the Moment. Nah, kalian cukup mengupload story Instagram kalian selama webinar sedang berlangsung dan tag Instagram veto_su semenarik mungkin. Nah, yang kedua, dengan memberikan best question atau menyiapkan pertanyaan pamungkas kalian pada sesi Q&A nanti. Nah, pemenangnya ini akan dipilih oleh para pembicara kita hari ini. Nah, yang terakhir, door prize menarik juga menanti kalian yang beruntung pada hari ini. Dengan syarat memfollow akun Instagram veto_su. Dua pemenang dari setiap kategori tersebut akan diumumkan lewat Instagram kami veto_su. Jadi make sure kalian follow dan pantengin terus ya. Selain itu, untuk mengapresiasi kehadiran teman-teman semua, kami juga mengadakan e-certificate yang bisa didapatkan pada saat akhir acara nanti. Teman-teman hanya perlu mengisi survei dan data diri pada akhir acara nanti dan mendapatkan e-certificate tersebut. Ketika kedua hal tersebut telah dilakukan, kalian akan mendapatkan link untuk mendownload e-certificate kalian. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit, jadi dimohon ditunggu ya teman-teman. Nah, untuk memulai webinar pada hari ini, mari kita saksikan cuplikan mengenai VETO Sampurna University. Untuk para peserta, dipersilakan menyalakan kamera kalian dan mematikan audionya sejenak. Saat ini kita sedang tinggal di dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia yang kita impikan dahulu tidak pernah terlihat seperti ini. Wabah corona yang muncul secara tiba-tiba menimbulkan kecemasan tak terhenti di kalangan masyarakat. Dampaknya, berbagai sektor kehidupan dipaksa menutup bisnis dan kegiatan mereka sedini mungkin untuk meminimalkan kerugian yang lebih signifikan. Di sisi lain, wabah corona juga telah membantu akselerasi perkembangan teknologi. Banyak sektor industri dipaksa untuk berubah, beradaptasi, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai solusi yang bisa memberikan efisiensi. Namun, transformasi besar-besaran ini seharusnya tidak terjadi dalam waktu singkat. Terlebih, Indonesia masih belum siap bertransformasi dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merealisasikan potensi teknologinya. Ketidaksiapan Indonesia dalam menggunakan teknologi menjadi masalah baru dalam mengatasi masalah seperti ini. Maka dari itu, mau tidak mau Indonesia harus bertransformasi demi mengatasi permasalahan yang muncul karena pandemi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap dengan transformasi ini? Karena itulah, VETO hadir sebagai solusi. VETO, Festival of Engineering and Technology, dengan tema Adaptation to Transformation, merupakan acara tahunan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Sampurna University. Sebagai wadah bagi sivitas akademika, perwakilan pemerintah, perusahaan, publik figur, dan lembaga swadaya masyarakat serta anak muda untuk bertemu, meningkatkan keterampilan, dan berdiskusi mengenai informasi terbaru tentang teknologi. VETO tahun ini dikemas dengan berbagai rangkaian acara yaitu VETalks,
Road to Veto, National Competition, dan diakhiri dengan National Talk Show untuk memberikan pandangan dan membantu generasi penerus bangsa agar mengetahui cara beradaptasi dan paham akan pentingnya pengoptimalan teknologi di era sekarang ini. So, stay tuned and follow our Instagram at @feto_su. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang Veto 2021. Nah, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi melalui Instagram kami veto_su atau melalui YouTube channel kami BMKM FETSU. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita berpindah kepada agenda utama kita pada hari ini, yaitu talk show yang mengusung tema Improving Human Quality to Catch Up the Growth of Technology. Nah, talk show ini akan dipimpin oleh Ketua Bahan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Sampurna University tahun 2019-2020, Eugenia Jean Yovini. Kak Jean, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Jen dari Teknik Industri Sampurna University 2017. Sebelumnya, terima kasih untuk MC Bianca atas kesempatannya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan hari ini. Wah, udah lumayan banyak ya. Sudah sekitar 120 teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, yang pastinya sangat antusias buat dengar sharing inspiratif dari para pembicara kita. Semoga di siang hari dan di weekend ini, teman-teman semua nggak ngantuk dan justru makin semangat. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi talk show, aku mau menghimbau teman-teman semua untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan nama, asal instansi, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Hal ini penting karena untuk membantu teman-teman panitia mengidentifikasi pemenang untuk giveaway nanti. Oke. Nah, ngobrolin soal perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, kita nggak bisa pungkiri bahwa ini tidak lepas dari campur tangan manusia. Perkembangan teknologi ini menyebabkan adanya persaingan, di mana untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia memerlukan tenaga manusia yang memiliki kemampuan yang tepat. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai improving human quality to catch up the growth of technology, di mana nanti kita akan membahas mengenai tren teknologi, kemudian hambatan apa saja yang kita hadapi, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga kita akan bahas mengenai skill yang dibutuhkan generasi muda untuk beradaptasi di era perkembangan teknologi ini. Bersama dengan dua pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini, yang pertama yaitu ada Kak Ahmad Akbar selaku HR Practitioner. Beliau juga merupakan Assistant Manager Human Resource di PT Camellia Metal Indonesia dan juga seorang writer. Selamat siang Kak Akbar. Selamat siang. Halo Kak, apa kabar Kak? Checking suara dulu. Checking suara. Iya. Bisa diterima dengan baik? Aman-aman. Terdengar. Okay. Kabar baik, Chin. Saya kalau dengar nama Chin jadi ingat toko X-Men nih. Iya, Kak. Masih work from home, Kak? Sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Oke. Sekarang sudah enggak. Sudah harus beradaptasi dengan new normal. Oke. Tapi tetap sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Iya, puji Tuhan. Oke. Dan juga akan sharing bersama kita di siang hari ini ada Kak Haikal Pramono selaku co-founder dan CEO Ajak Gerak. Siang Kak Haikal. Halo, siang. Kak Haikal sudah bergabung? Sudah ya? Oh, oke. Sorry ya, tadi ini kelihatan nggak tadi videonya? Oh ya, sudah. Soalnya kalau ketemu orang hebat gitu biasanya minder gitu laptopnya, jadi kayak tiba-tiba hilang gitu. Gitu sih. Ini kayak grogi banget nih, sebenarnya grogi banget. Kabar baik Kak? Luar biasa kayaknya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Semangat banget kan ketemu Pak Akbar ini. Wis. Begitu ya.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi sebelum membahas lebih dalam mengenai diskusi kita akan main games teman-teman. Games ini untuk warming up. Nah, gamesnya buat Kak Haikal dan Kak Akbar. Tapi kalau teman-teman mau ikutan, boleh ikut di kolom komentar ya. Jadi nanti aku akan bacakan pertanyaan, dan bakal ada 2 pilihan jawaban, dan Kak Haikal dan Kak Akbar perlu menjawab secara tepat dan cepat. Pertanyaannya easy kok, easy peasy. Oke. Jangan susah-susah ya. Sudah siap, Kak? Yang pertama kita ke Kak Haikal dulu ya. Oke, siap-siap. Oke, Kak Haikal, jadi pada era digitalisasi seperti sekarang, pemuda Indonesia perlu belajar untuk yang pertama, berperan atau baperan? Berperan, tapi gue pribadi sebenarnya baperan. Jadi kayak, tapi buat talk show ini gue jawabnya berperan aja. Berperan ya, oke. Masih mudah nih ya, Kak. Yang kedua nih, pemberani atau penggerak? Mudah banget. Penggerak. Penggerak ya. Oke. Yang ketiga nih, Kak, berbudaya atau berdampak? Berdampak sih. Berdampak. Kenapa nggak berbudaya, Kak? Padahal Indonesia itu kaya akan budaya yang perlu kita lestarikan juga. Iya, aku sebenarnya suka juga. Sebenarnya pakai gua lu boleh nggak sih? Soalnya kalau kamu ntar boleh. baper gitu ya, gua lu aja berarti ya, lebih enak. Aku sih enggak sih ya. Kalau ke Pak Akbar ngomongnya gua ya. Jadi gua orangnya ya gua menghargai budaya, tapi gua pribadi kayak tidak terlalu menikmati tentang budaya itu. Jadi gua lebih berdampak sih, makanya gua buat ajak gerak kayak gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih, Kak. Berprestasi atau berintegritas? 100% berintegritas memilih ya. Oke, dicatat ya. Tadi ada berperan, penggerak, berbudaya, berdampak, dan berintegritas. Oke, kita lanjut ke Kak Akbar. Untuk Kak Akbar, pada era digitalisasi. Ya? Oke, pertanyaannya sama kok, Kak. Santai aja. Tapi pilihannya beda. Pada era digitalisasi seperti sekarang, pemuda Indonesia perlu belajar untuk yang pertama, rebahan atau memberi perubahan? Of course, memberi perubahan. Memberi perubahan ya. Easy dijawabnya, tapi realisasinya lumayan sulit. Iya. Yang kedua nih, Kak, kreatif atau interaktif? Ini rasanya dua-duanya harus dimiliki ya. Iya. Tapi kali ini saya harus pilih interaktif. Interaktif, oke. Yang ketiga, Kak, berkompetisi atau berkolaborasi? Kolaborasi. Kenapa nggak berkompetisi, Kak? For me, life is a journey ya, not a race. Jadi setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Oke, setuju, Kak. Nah, yang terakhir nih, berpikir kritis atau berpikir optimis? Untuk Indonesia, berpikir optimis. Optimis untuk Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, setelah mendengar jawaban dari Kak Haikal dan Kak Akbar tadi, sepertinya kita udah mulai dapat gambaran ya mengenai karakter anak muda yang ideal di masa kini. Nah, sesuai dengan tema kita, menurut Kak Akbar dan Kak Haikal, jika dinilai dari skala 1-10, berapa nilai yang dirasa pantas untuk mewakili kualitas generasi muda Indonesia saat ini dalam memanfaatkan perkembangan teknologi? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Akbar terlebih dahulu. Oke. Saya tentu merasa terhormat sekali berada di forum ini karena saya berarti masih disandingkan dengan para pemuda ya, setidaknya pemuda yang usianya di bawah saya. Karena kalau beberapa relasi pasti manggil saya dengan Pak, minimum Bang. Tapi di sini semuanya pakai Kak. Saya merasa muda, lebih muda 15 tahun. Jangan-jangan saya lebih muda dari Mas Haikal nih, jangan-jangan. Oke. Sepertinya seumuran semua. Seumuran semua, oke. Kalau kita bicara tentang generasi muda begitu ya, saya pikir kita juga harus reference ke definisi anak muda atau usia muda. Misalkan dari yang dirilis oleh WHO, misalkan usia muda itu ternyata bisa sampai di
ada 65. Kalau di regulasi atau yang dibikin oleh Dinas Kesehatan di Republik Indonesia tahun 2009 itu pun ada batas-batas usianya. Sehingga balik lagi kalau kita ngomong pemuda, ini bukan lagi angka usia ya, tapi pada kepribadian. Nah, misalkan di remaja awal, remaja akhir, bahkan sampai di dewasa akhir pun tetap ada mental-mental pemuda. Ini sebenarnya lebih rigid lagi nanti kalau di batasan usia yang menurut WHO ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari. Salah satunya di usia 18, rentang usia 18 sampai 65 itu masih dikategorikan sebagai pemuda. Nah, anak-anak muda ini punya ciri khas, yaitu keingintahuan. Yang pertama. Yang kedua, kontribusi. Kalau soal kontribusi, saya pikir Mas Haikal sudah mewakili itu. Nah, makanya kalau dalam aspek keingintahuan, itu anak muda nanti akan sangat lebih mudah atau relatif lebih mudah menguasai teknologi. Kalau kita bilang 0 sampai 10, pemanfaatan teknologi pemuda di Indonesia, saya pikir boleh di angka 8 ya. Oke, di angka 8 ya, Bang. Oke, gimana menurut Kak Haikal nih, Kak? Masih pertanyaan yang sama. Oke. Jadi sebelumnya, tadi mungkin kita seumuran ya, ini Kak Akbar ini ya. Seumuran kita ya, Bro. Jadi, oke, iya Bro Akbar aja ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Jadi, Bro Akbar kalau dan misalkan Bro ditanya, aku Haikal. langsung to the point aja kali ya. Aku langsung to the point aja kali ya. 0 sampai 10, aku milihnya tuh di angka 6 sih. Oke, kenapa angka 6 itu jauh dari dirasa? 10. Oke, Iya 6 ya. itu jauh dari 10. Setengah Artinya, lebih. iya, ini suaraku feedback nggak sih? Enggak ya? Ya, aku enggak, Kak. Enggak, Bro, aman. Oke, kenapa dia aku dua, oke, dia aku feedback tapi nggak apa-apa kok. Jadi kayak gini, menurutku dari 6 sampai 10, aku milih di angka 6. Karena ada dua arti sebenarnya. 6 itu jauh dari 10, artinya Indonesia tuh butuh kesadaran yang tinggi. Karena kalau misalnya kita lihat Silicon Valley, teman-teman tahu Silicon Valley kan ya, di Amerika sana, itu startup bergerak terus sangat cepat banget. Bahkan kemarin ada Clubhouse, besok nanti ada misalkan ada Twitter Space, ada Twitter apa, ada TikTok, ada banyak inovasi-inovasi teknologi yang terus bergerak di atas. Sedangkan Indonesia tuh menurutku ada gap yang cukup besar antara orang yang menguasai teknologi dengan orang yang masih bergelut di human needs di segitiga Maslow paling bawah. Boro-boro mereka mikirin teknologi, mereka mikirin makan aja susah, mereka mikirin kehidupan aja susah gitu. Tapi aku kasih 6, 6 itu di atas 5. Artinya kita masih punya harapan, kita masih punya anak-anak yang bisa berkembang di teknologi, ya orang-orang yang bisa belajar. Contohnya teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman yang bergerak di bidang startup, teman-teman yang bergerak di bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Jadi aku pilih 6 sih. Oke, Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, dari nilai yang sudah diberikan tadi, kira-kira apa hambatan terbesar untuk teman-teman muda sekarang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada? Sebelumnya aku coba ganti earphone dulu ya, izin ya. Oke, aman Bro. Ditunggu. Mungkin boleh dijawab oleh Kak Akbar dulu. Kalau dibilang kendala mungkin bukan kendala, tapi challenge lah ya, tantangan kita. Saya sedikit cerita ya teman-teman ya, di 2013 discuss dengan beberapa guru besar ya di
daerah Malang, Jawa Timur tentang teknologi. Jadi kalau dibilang dengan tingkat kecepatan teknologi saat ini, memang akhirnya akan terjadi semacam apa bahasa kerennya ya, bottleneck mungkin ya. Jadi tingkat kecepatan teknologi itu akhirnya lebih besar daripada tingkat kemajuan atau kecerdasan manusia. Nah, grafiknya mungkin bisa ditampilkan. Jadi kalau bisa dibilang challenge-nya adalah anak-anak muda hari ini harus cari betul substansinya, cari betul format interaksi di antara banjirnya guyuran teknologi begitu ya. Kita kan hari ini tidak pernah tahu bahwa, kita tidak membayangkan begitu ya, bahwa hari ini semua meeting kita, semua kuliah kita, semua sekolah kita by online. Dengan online ini ternyata menimbulkan masalah baru. Setuju ya? Teman-teman kalau mau masuk ke dunia orang yang lebih tua nih ceritanya. Sorry, saya bawa dunia saya ya bro ya. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak sekolah online, itu stressingnya beda dengan sekolah konvensional. Dia harus belajar Zoom-nya, dia harus belajar Google Classroom-nya mungkin, dia harus belajar minimum buat WhatsApp lah minimum. Jadi saya pikir anak-anak muda kita tetap harus mencari substansi kebermanfaatannya, kemudian juga mencari format interaksi yang pas. Jangan sampai teknologi mengalahkan nilai kita sebagai manusia, karena pada dasarnya teknologi ini hanya alat bantu. Sepakat atau tidak, teknologi ini alat bantu. Misalnya Mas Haikal dengan ajak geraknya, kalau dengan mentality seperti itu, ada atau tidak ada teknologi, ya tetap akan bergerak kan? Bergerak, berkontribusi, membantu, dan seterusnya. Tapi dengan adanya teknologi, itu akan mempermudah, akan mempercepat, dan lebih, saya pikir lebih mengasihkan dengan teknologi. Tapi pada intinya, mencari substansi, mencari format interaksi antar manusia yang memang dibutuhkan. Sisanya, alat bantu berupa teknologi tentu tetap kita perlukan. That's it. Oke, jadi kesimpulannya pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu challenge terbesar buat kita semua ya. Tapi justru dengan perkembangan teknologi ini ada opportunities dan potensi yang perlu kita gali. Oke, gimana menurut Kak Haikal untuk pertanyaan yang sama, yaitu mengenai kendala atau challenge yang kita hadapi untuk mengejar perkembangan teknologi ini, Kak? Ini suaraku masuk kan ya? Masuk, Kak, aman. Oke, jadi gini, gue pengen jelasin kepada teman-teman sekalian, gue pakai gue aja biar lebih enak ya. Apa yang harus dirubah sebenarnya banyak banget problemnya. Tadi yang tadi gue bilang ada gap yang sangat besar nantinya. Teman-teman yang bergerak di startup sangat cepat, tapi teman-teman yang di desa masih belajar di sawah dan pakai Petromax dan sebagainya, itu kan gapnya sangat besar banget kan ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di mindset ini. Benar kata Pak Akbar tadi, bahwa mindset itu yang akan menjadi kunci segalanya. Dan coba dari sekarang, ini menurutku ini mindset yang selalu gue bilang ke teman-teman ajak gerak ya, atau teman-teman yang terdekat gue yang selalu mengeluh kalau misalkan kayak gimana sih proker kita nggak jalan, ya nggak apa-apa karena kita masih pandemi online, nanti kalau offline kembali lagi kok. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi mindset itu harus benar-benar dibuang, karena kita ada di era baru, bahkan tanpa COVID pun itu 5.0 akan tetap ada gitu. Dan ditambah COVID sekarang, teman-teman sebenarnya dikasih tempat latihan di mana kayak lu harus lebih aware, lu harus lebih beradaptasi dengan teknologi, dan ini saatnya gitu. Sekarang adalah timing yang sangat tepat, jadi mindset lu harus dirubah. Mindset tuh nggak bisa kayak nanti kita tunggu offline aja, semuanya kita akan tunggu offline aja. Misalnya proker nggak jalan, kita tunggu offline aja. Gue pengen bergerak, tapi nanti ke susah turun ke jalannya, atau misalnya kayak gue pengen buat gerakan, tapi koneksi sama orang kan susah, kita kan live online. Nggak kayak gitu, mindsetnya harus dirubah pertama. Kalau mindsetnya kita tetap ada di stagnan, kita diam, statis gitu ya, kita nggak bergerak untuk mengikuti zaman, kita bakal ketinggalan jauh. Dan kalau misalkan aku coba ngasih data satu, Indonesia tuh sebenarnya butuh sekitar 8-10 juta buat coders, buat yang ngebangun web dan sebagainya, dan itu sebenarnya tantangan sangat besar gitu. Dan aku pengen ngasih satu insight lagi kalau kayak gini.
kita nggak apa-apa kita nggak bisa menjadi pencipta teknologi, kita nggak apa-apa kita nggak bisa menjadi coders ya, seorang coders ya. Walaupun coding ini menurutku jadi bahasa yang harus wajib dimengerti semua orang, nggak harus bisa tapi wajib dimengerti, karena nantinya pada 5.0 semua berbasis coding gitu. Tapi seenggaknya kalau kita tidak bisa menciptakan, kita jadi exemplary users. Aku selalu bilang ke teman-teman Aja Gerak, kita jadi exemplary users. Contohnya misalkan kamu pengguna Instagram aktif, ya kamu manfaatin Instagram di sana, kamu tahu cara gunakan Instagram di sana, kamu tahu caranya berdampak pakai Instagram di sana kayak gimana. Percaya atau enggak, berkoneksi lewat Instagram tuh jauh lebih cepat daripada kita berkoneksi lewat offline. Teman-teman tuh bisa buat koneksi kayak tag, kan teman-teman bisa kayak koneksi ke orang hebat semua. Aku dulu sebelum pandemi Haikal bukan siapa-siapa, Haikal nggak kenal CEO top gitu. Tapi dengan Instagram, dengan toleransi online ini, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya sekarang di mindset, kalau teman-teman nggak bisa jadi pencipta, teman-teman jadi exemplary users. Kalau teman-teman suka TikTok, manfaatin TikTok sebaik mungkin buat dampak di sana, tahu algoritmanya. Nanti suatu saat ketika teman-teman, oh ternyata gue bisa nih buat baru nih, baru teman-teman buat teknologi baru. Dan Indonesia sebenarnya butuh 2 orang itu seenggaknya, orang yang exemplary users dan seorang produser teknologi yang baik kayak gitu. Wah, thank you Bro Haikal, sangat-sangat insightful banget. Nah, teman-teman tadi udah disebutin, tadi udah disebutin bahwa salah satu challenge terbesar buat teman-teman semua yaitu adanya jiwa-jiwa rebahan yang membuat kita jadi takut dan malu untuk bergerak ya Kak. Nah baik lagi ngomongin human quality, kita tahu bahwa human quality itu salah satu resources yang berperan sangat penting untuk mengejar perkembangan teknologi ini. Nah, untuk Bro Akbar dan Bro Haikal, kira-kira human quality seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Bro Haikal dulu. Tertarik, sebelum kita lanjut, saya tertarik dengan yang disampaikan Haikal tadi. Boleh. Silakan. Khusus di Indonesia. I'm sorry, ini kayaknya saya feedback ya. Enggak, that's okay, nggak apa. Okay. Masuk. Khusus di Indonesia, kita sepakat bahwa kita negara kepulauan terbesar di dunia ya. Memang agak masalah ketika kita bilang distribusi teknologi dan pengetahuan. Betul tadi yang disampaikan Bro Haikal. Kita yang ada di kota-kota besar misalkan, apalagi teman-teman mahasiswa dengan tingkat intelektual yang tentu di atas kebanyakan begitu, itu akan lebih mudah untuk memahami teknologi. Tapi memang challenge-nya adalah gimana orang-orang yang jauh dari sentral ibu kota. Contoh misalkan teman-teman kita yang, saya tidak ngomong Papua deh, kejauhan. Misalkan di daerah Maluku, Sulawesi. Betulkah distribusinya sudah merata? Betulkah semua sekolah online bisa dilakukan? Betulkah misalkan tugas-tugas online dari para guru juga bisa diterima, dipahami oleh setiap murid misalkan kalau dalam dunia sekolah? Tentu teman-teman juga tahu di TV-TV nasional kita, di berita-berita nasional kita, bahkan ada seorang anak sekolah dasar yang pakai HT, handy talkie ya, untuk sekedar menerima tugas. Ya, itu memang challenge luar biasa dalam sebaran. Tapi yang harus kita garis bawahi, yang Haikal tadi sampaikan, bahwa your mindset, your mentality jauh lebih penting dengan itu. Mau ada teknologi, mau enggak, dengan mindset yang pas, dengan mindset yang prima, dengan mentality yang kuat, action harus tetap berjalan kan. Jadi saya pikir kita harus garis bawahi dalam diskusi ini, kita sepakati bahwa mentality kita, mindset kita, terutama anak-anak muda, dinamisasi yang paling cepat begitu ya, generasi yang sangat dinamis, itu harus punya mentality yang kokoh, yang dia bisa menerima banyak informasi, bisa menerima banyak budaya, tapi dia juga punya akar budaya yang kuat, bahwa dia orang Indonesia, bahwa dia orang kepulauan begitu, bahwa dia mungkin punya suku tertentu. Artinya tidak menolak hal global, tapi juga tidak melupakan kearifan lokal. Saya setuju sekali dengan Haikal tadi. Thank you. Lanjut, Jin. Oke, terima kasih Bro Akbar. Kembali ke pertanyaan soal human quality ya. Mungkin boleh dijawab sama Bro Haikal dulu. Oke, jadi human quality ya. Aku boleh sebut namanya Indonesia mentality kali ya.
Karena menurutku orang Indonesia itu terlahir hebat sebenarnya, tapi kita tidak menyadari bahwa kita adalah bangsa yang hebat. Contoh misalkan Soekarno dulu bermimpi Indonesia menjadi negara yang merdeka dan negara yang bisa bikin kubu tengah lah ya antara blok barat dan blok timur ya. Bayangin coba Indonesia baru merdeka terus bisa kayak gitu. Dan itu namanya Indonesia mentality, aku bilang. Aku sudah bilang anak-anak aja gerak, kita punya Indonesia, darah kita darah pejuang, darah kita darah fighter. Tapi kenapa sekarang kita tuh gampang kalah? Kenapa sekarang kita jatuh ke jurang namanya overthinking? Ini aku sering banget bilangnya. Apalagi buat teman-teman yang anak perkotaan ya. Itu overthinking itu benar-benar sampah banget aku bilang. Karena Soekarno kalau overthinking, dia Indonesia nggak akan pernah merdeka, guys. Percaya sama gue, Indonesia nggak akan pernah merdeka kalau sekarang overthinking. Nah, di sana yang harus kita punya adalah Indonesia mentality. Indonesia mentality itu aku bilang mencakup attitude pertama. Karena gini, ketika kita bekerja di startup, apalagi aku lagi bekerja di startup, itu ada namanya recruit for attitude and train for skill. Kita ngambil orang punya attitude itu tuh luas banget. Nah, aku bakal bagi jadi attitude pertama. Dia orangnya mau belajar growth mindset. Dan teman-teman yang aku bilang di underprivileged sector ya, aku nggak bilang di pedesaan ya, underprivileged sector orang yang nggak punya privilege, itu jiwa fighternya tuh jauh lebih besar daripada teman-teman sekalian. Contohnya misalkan kayak gue gitu. Gue ketemu karena Aja Gerak ini berfokusnya kepada underprivileged sector ya, kita ngajar ke desa-desa dan kita di sana belum berbasis teknologi, masih berbasis WhatsApp dan berbasis guru di sana. Itu gue lihat suatu hal yang orang kota nggak punya, yaitu Indonesia mentality itu. Mungkin dari akar budayanya kali ya, dari budayanya gotong royong yang masih kental di desa-desa, dia masih hangat akan perjuangan gitu. Mereka berjuang tuh terus-menerus, guys. Bahkan mereka minta soal lebih. Beda banget sama anak kota yang tiba-tiba bilang kayak, "Kak, gue overthinking banget, gue jadi gede jadi apa dan sebagainya." Nah, itu yang harus kita punya, Indonesia mentality. Dan itu yang harus diaktifkan. Sebenarnya kita punya, tinggal diaktifin aja. Teman-teman tuh tinggal aktifin aja. Dan yang aku selalu bilang, kalau misalkan teman-teman masih overthinking sekarang, ya udah Indonesia mau dibawa kemana? Kita mau kalah sama bangsa-bangsa lain kah? Kayak Tiongkok, India yang punya startup besar, apalagi di Silicon Valley sana, ya kita mau masuk ke namanya artificial intelligence, augmented reality nanti. Dan human quality yang aku maksud di sini adalah Indonesia mentality tadi sih. Kita harus punya Indonesia mentality yang dulu penemu Indonesia sana yang mendirikan Indonesia punya jiwa itu. Kita harus aktifin jiwa itu lagi sih. Klise sih, tapi kalau misalnya teman-teman lakuin, teman-teman nggak akan nemu itu klise. Ini satu kata terakhir ya, satu kalimat terakhir ya. Kalimat Indonesia mentality, kalimat jangan menyerah, jangan overthinking, itu nggak klise kalau misalkan kalian lakuin. Coba aja lakuin terus-menerus. Kalian akan nemuin bahwa kata-kata itu, kalimat itu sakti banget sampai kalian bisa bergerak, sampai kalian bisa berdampak. Percaya sama aku, coba ya lakuin. Kayak gitu sih paling. Oke. Sorry ya, rada cepet ya. Sekali. Karena penting banyak yang pengen garis bawain di sini. Enggak, that's okay Kak. Sangat inspiring, luar biasa. Khas-khas aktivis mahasiswa guys. Oke. Nah teman-teman, sebelum lanjut, aku mau mengingatkan teman-teman untuk nggak lupa berpartisipasi dalam Capture the Moment. Langsung aja snap momen favorit kalian di webinar ini, share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk tag juga veto_SU dan BMKM FVT untuk memenangkan hadiah menarik. Oke, kita lanjut nih Kak. Kalau dilihat Bro Akbar sebagai HR practitioner dan Bro Haikal selaku role model generasi muda zaman sekarang, kira-kira potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal teknologi dan perlu lebih banyak digali lagi oleh anak-anak muda sekarang itu apa, Bro? Ini aku dulu aja kali jawab kali ya. Boleh. Pertama kayak gini teman-teman, kenapa tadi aku di awal kasih angka 6, itu 6 itu lebih dari 5, kita pasti punya harapan. Kalau misalkan teman-teman kita ngomongin di teknologi ya, kalau spesifik di teknologi, Indonesia punya unicorn dengan jumlah lebih dari 10, bahkan ada dekakorn, kita punya Gojek gitu. Kalau misalnya kita bandingin sama Jerman, itu masih ada di angka 5 atau angka 4 gitu unicornnya. Itu satu hal di mana kayak Indonesia sebenarnya punya harapan, dan harapannya sangat besar loh. Dan potensinya sangat besar. Yang kedua adalah Indonesia punya marketplace yang benar-benar sangat besar. Kalau teman-teman sadar atau tidak sadar, teman-teman jualan apapun di Indonesia bakal laku. Bahkan konten TikTok dari yang mulai bagus sampai yang mulai sampah itu laku gitu. Mohon maaf ya, maksudnya kayak konten YouTube yang dari mulai viralnya dan viral dengan konten creator yang sangat bagus sampai konten creator yang benar-benar menurutku, aku tidak bilang tidak bagus ya, tapi menurutku insight-nya kurang banyak.
itu laku di sana. Jadi marketplace-nya bagus dan semua orang Indonesia tuh gampang nurut sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya teman-teman semua itu bisa bergerak, dan yang kedua gimana teman-teman di desa-desa sana bisa mengerti. Sebenarnya cuma dua ini gap-nya. Nah, permasalahan yang di kota-kota tidak sadar akan kebutuhan ini sangat cepat, yang di desa tidak sadar bahwa pergerakan teknologi ini benar-benar sangat cepat dan Indonesia ketinggalan jauh banget. Nah, jadi potensiku menurutku banyak banget potensinya. Anak-anak sekarang tuh benar-benar kayak gampang banget. Kita punya namanya University of YouTube. Kita bisa belajar apa aja di sana. Teman-teman pengen belajar jadi YouTuber bisa di sana. Teman-teman bisa belajar jadi coders bisa di sana. Teman-teman pengen jadi influencer bisa di sana. Pengen jadi ahli bahasa juga bisa di YouTube, di University of YouTube gitu. Jadi Indonesia tuh punya banyak banget dari demografiknya, udah Gen Z juga banyak kan, kita lihat kemarin Gen Z, millennials itu juga di survei sangat banyak, dan ya kita punya semuanya sebenarnya, tinggal mental aja. Tinggal mental dan tinggal dilaksanain. Gitu sih paling. Jin, saya kalau lihat Haikal kayaknya inget Pak Karno nih jadinya. Semangatnya luar biasa ya, Bang. Pak Karni kali, Pak. Cipratan semangat. Karena sama Karni mirip ya. Iya, Sama-sama iya, tokoh iya. soalnya. Luar biasa. Jin, kalau kita bicara potensi, sebenarnya setiap kalimat Haikal sudah mewakili itu. Artinya, sorry, Bro Haikal usia sekitar berapa? Kalau nggak boleh bilang pasnya. 20 tahun, Pak. Tapi jiwa-jiwanya 17 tahun sih sebenarnya. Oh, okay. 17 tahun ke samping ya. Oke. Okay. So, potensi anak-anak muda Indonesia pada dasarnya sama dengan seluruh penduduk dunia, apalagi dengan kanal-kanal teknologi yang sama-sama bisa diakses, cuman seringkali saya kan mewakili dunia nyata nih teman-teman ya, dunia industri, artinya tentu akan mungkin sangat berbeda dengan startup mindsetnya begitu. Tapi yang saya temukan berinteraksi dengan orang-orang non Indonesia ya, Jerman, India, Turki, Taiwan, Malaysia. Pada dasarnya kita punya masalah pada mentality. Makanya saya setuju sekali yang disampaikan dengan Bro Haikal. Kita sering sekali merasa inferior, terutama ketika kita menghadapi orang asing. Sebagai contoh ya, boleh saya contohin ya. Di tempat kami ada orang asing dari Taiwan. Teman-teman di sini memang minim menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing. Tapi seringkali inferior itu ditunjukkan dengan cara interaksinya, yaitu memanggil orang asingnya dengan kata Mister. Do you know what I mean? Padahal harusnya dalam budaya mereka sebut nama aja it's okay kan? Ya kan? Sebut nama aja it's okay. Cuman mungkin ada aspek-aspek ketimuran kita, kesopanan kita, perilaku kita yang memang kita bawa, dan itu saya pikir nggak boleh juga dihilangkan. Tapi artinya inferior ini harus kita hilangkan. Bahwa kita ini setara, kita semua sama. Mengakses teknologi yang sama, artinya potensi kita juga sama. Saya pernah diskus kurang lebih 1 jam dengan rekan kerja saya yang di Jerman. Saya pikir dia tidak ikut di forum ini. Saya sampaikan pertanyaan, bagaimana kalian melihat orang-orang Indonesia sebenarnya? Apakah kami lebih tidak berkualitas dibandingkan kalian, atau kami over quality? Dia sampaikan, dia kaget. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena pada dasarnya orang-orang Indonesia punya kecerdasan yang sama, punya kepintaran yang sama. Cuman yang membedakan, kalau boleh saya bahasakan, adalah momentum kepahlawanannya. Coba bayangkan, berapa orang remaja atau pemuda di Indonesia yang usianya sama dengan Bro Haikal? Yang mungkin kuliahnya bareng dengan Bro Haikal, yang mungkin kondisi ekonominya, kondisi atau kemampuan kecerdasannya sama dengan Bro Haikal. Tapi berapa banyak yang akhirnya bergerak, beraksi,
membentuk semacam ajak gerak, membentuk semacam organisasi non-profit misalkan, untuk mencerdaskan bangsanya. Tidak banyak kan? Makanya Bro Haikal ini termasuk orang istimewa yang harus kita lestarikan, yang harus kita perbanyak, yang harus kita duplikasi. It's about your mentality. Kalau kita bilang kita tidak bisa, maka selamanya juga tidak akan bisa. Tapi kalau kita bilang ini sepertinya bisa kita lakukan, maka otak kita akan mencari cara apapun caranya untuk mulai beraksi. Terlepas aksinya butuh repetisi berapa kali sampai berhasil, itu bab lain. Tapi kemauan yang kuat, saya pikir nanti mendorong kemampuan. So, potensi anak-anak Indonesia, potensi pemuda Indonesia sama bisa, sama kuatnya dan sama bagusnya. Demikian. Oke, luar biasa. Thank you sharingnya Bro Haikal dan Bro Akbar. Saya setuju sekali nih kalau ngomongin soal potensi, bahkan soal anxiety, semua orang juga punya ya, tapi tergantung kitanya, apakah kita mau maju, berinisiatif atau enggak. Seperti itu. Mantap, luar biasa. Jin dan Haikal, coba kita cari-cari ya. Ada enggak orang malas di Amerika ya? Ada kan? Ada ya? Malesnya males refreshing mungkin ya. Nah, atau semacam organisasi nasional kaum rebahan di Rusia misalkan, ada enggak? Pasti ada. Begitupun di Indonesia. Maka kalau kondisi itu pun sama, berarti kesempatan yang sama kita kemudian Indonesia maksud saya, Rusia, Amerika, bahkan negara yang lain pun sama-sama bagusnya gitu. Tinggal balik lagi, mindset ketemu dengan momentum kepahlawanan, dia beraksi. Oke, jadi tadi intinya adalah mindset ketemu dengan momentum kepahlawanan, jadilah aksi. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya, Bang. Bang Akbar dan Bang Haikal boleh share mengenai tips dan trik atau kemampuan yang perlu ditingkatkan nih untuk mencapai angka 10 atau ada di tahap maksimal improvement. Mungkin cara sederhana untuk berkontribusi nih, Kak. Mungkin boleh dijawab oleh Bang Haikal dulu. Oke. Ini, jadi sekarang kita berbicara tentang apa yang kita bisa lakukan ya. Sekarang kan kita di umur di rentang Bang Akbar sebenarnya masuknya ke millennials juga, entah senior millennials atau junior millennials, nggak tahu. Tapi yang pasti bukan Gen Z. Nah, bukan penasihat milenial ya, bukan ya? Oh, bukan staf khusus milenial, Bang. Nah, teman-teman di sini semuanya Gen Z, dan gini, Gen Z dan millennials, entah dia millennialsnya senior millennials atau junior millennials, itu lahir pada di era disrupsi. Jadi kita lahir di zaman teknologi. Jadi mau tidak kalau bilang mindset kita harus menyesuaikan dengan teknologi, kita nggak bisa kabur. Tapi bukan berarti kita harus menguasainya dan kita harus membentuknya. Dan itu yang aku lakuin. Aku pribadi, aku basicnya bukan teknologi, aku jurusan PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Kalau teman-teman tahu kerjaannya survei nih ke desa-desa, centangin orang atu-atu, tuh gitu tuh. Nanyain orang kayak, Pak di sini sanitasinya gotnya aman nggak? Centangin gitu. Misalkan iya kayak gitu. Misalkan kayak ini ekonominya Bapak berapa? Itu beneran sama sekali tidak ada hubungannya sama startup kayak gitu. Dan aku tapi dari tadi itu untung ya, karena Indonesia tuh menurutku banyak permasalahan dan di situ sebenarnya banyak solusi, banyak ide. Nah sebenarnya tinggal orang-orang yang nemu ini mau nggak bergerak, kan that's simple gitu. Gen Z itu punya semuanya dan Gen Z itu genuine. Nih ya, kalau misalkan kita di marketing ya, Gen Z itu genuine, Gen Z itu suka dalam konten, dan teman-teman di sini itu gampang banget ngegerakin orang. Tapi Gen Z punya satu kelemahan, itu overthinking, insecurity. Dua itu sebenarnya. Overthinking and insecurity. Dia seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kalau aku mikirnya nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bakal buat aja gerak gitu. Aku nggak bisa. Dulu aku benar-benar buta banget masalah Photoshop, masalah desain. Tapi aku punya kemauan, aku punya mentalitas, dan aku punya data di mana Gen Z itu genuine. Gen Z itu gampang banget ngajak orang. Coba sekarang nih, abis ini aku buat gerakan, misalnya kayak kita gerakan bersihin selokan. Aku ajakin misalkan di sini siapa ya? Aku ajakin Wahyu Oke, aku ajakin juga di sini Nur Karima, Nisa Khairia, tuh pada bakal mau gitu. Iya, salah satunya juga karena persona Haikal lah ya. Jadi itu gampang banget ngegerakin orang sebenarnya.
Tinggal orang ini mau bergerak apa enggak, intinya itu aja. Nggak harus pintar teknologi, dan kita saling mengisi aja. Aku yakin di antara 154 ini, ada yang tipenya eksekutor, ada yang tipenya coders, ada yang tipenya desainer, dan semuanya ada. Sebenarnya tinggal disatuin aja. Dan aku yakin nggak, kita bisa banget punya Facebook, kita bisa banget punya Twitternya Indonesia, itu bisa banget. Percaya nggak percaya, kita bisa banget kayak gitu. Asalkan ada kemauan aja sebenarnya. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian masih di zona overthinking dan insecurity, udah, kita nggak bakal nyampe ke next level kayak gitu. Kita bakal di situ-situ aja sampai Amerika punya 10 Facebook gitu, sampai dunia ini udah dikuasain sama robot, kita tetap aja insecure dan kita tetap aja overthinking gitu. Itu sih paling. Mungkin Bro Akbar bisa nambahin nih dari segi ini nih, penasihat. Itulah enaknya soal urutan ya. Jadi kalau Haikal sudah bilang semuanya sih, cuma bagian tambahan-tambahan aja. Gak Pak. Saya boleh simplifikasi menjadi 2 ya, teman-teman. It's my humble opinion. Kalau untuk push potensi, 2 hal. Pertama, sebenarnya kita harus selesai dengan pertanyaan, sebenarnya kita potensinya apa sih secara pribadi ya, secara pribadi. Potensinya apa? Setelah potensinya apa, ya itu kita push, itu kita latih, itu kita dorong begitu. Saya tertarik dengan quote-nya idola saya, Pak Baharudin Yusuf Habibie. Pada dasarnya ketika kita menekuni suatu bidang, ya tinggal kita konsisten aja di bidang itu. Gitu. Kita nggak akan jadi apapun kalau memang kita nggak konsisten di situ. Mungkin teman-teman pernah dengar riwayat tentang Michael Jordan ya, pebasket itu ya. Yang awalnya nggak bisa basket, kemudian dia konsisten latihan dan seterusnya. Kalau yang di yang di nasional, teman-teman mungkin boleh searching ya, karena kita beda referensi nih ceritanya, karena generasinya beda. Ada taekwondoin Indonesia namanya Juwana Wangsa. Juwana Wangsa itu awalnya juga bukan siapa-siapa, atlet biasa lah ya, atlet kecil begitu ya. Tapi terus dia berlatih. Saya dengar dari pelatihnya satu sesi latihan itu 3.000 tendangan. Jadi kalau kaki kanan nendangnya 3.000 kali. Bayangkan, 3.000 bukan 3.000 rupiah ya, 3.000 kali. Itu baru kanan aja, belum yang kiri. Itu baru satu teknik saja, bukan tambahin teknik yang lain, enggak, tapi satu teknik saja. Artinya ketemu potensi, kemudian mengasahnya dengan baik, konsisten di situ. Konsisten saja di situ. Kalau bahasa saya istiqomah lah. Stay. Makanya saya mikir-mikir kadang-kadang stay dengan kata bahasa Indonesia setia itu kok kayaknya mirip-mirip ya. Bunyinya mirip dan hurufnya juga didominasi sama. Setia kan berarti tetap di situ salah satu artinya kan. Haikal punya cewek nih misalkan. Yang namanya setia berarti ya cewek itu kan. Enggak buka cabang kan. Enggak lagi franchise begitu. Oke. Itu yang pertama. Find your potensi, konsisten. Dan atau yang kedua, Haikal tadi sampaikan begitu banyak masalah di Indonesia, agree, saya setuju sekali. Saking banyaknya saya juga nggak ngerti harus kita mulai dari mana untuk menyelesaikan itu. Tapi yang paling penting daripada banyak masalahnya adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Maka kalau boleh kita simplifikasi, untuk meningkatkan potensi kita semua, banyak-banyaklah belanja masalah. Belanja masalah untuk diselesaikan. Teman-teman kalau yang golongan-golongan sufi, tahu ya, sufi ya, suka film maksud saya, nanti bisa dicari judulnya Foreigner kalau saya nggak salah ya, Foreigner. Mungkin ada yang pernah nonton ya, pemeran utamanya Jackie Chan, bagaimana dia mencari pembunuh anaknya dengan segala upayanya, artinya dia punya masalah yang dia hadapi, tapi karena mentality yang bagus, mindset yang bagus, pada intinya saya harus sukses. Dan sedikit cerita terakhir teman-teman, di pertanyaan ini, Jin dan Haikal, saya merasa
harus sangat berterima kasih ke kedua orang tua saya. Karena salah satu pendidikan yang nyampe ke saya sampai hari ini, yang dimulai dari waktu saya kecil adalah kalau saya diberi tugas keluar rumah, misalkan membeli sesuatu, mencari obat, dan seterusnya misalkan, mantra sakti orang tua saya adalah jangan pulang sebelum berhasil. So, jangan selesai sebelum membuahkan hasil, apapun hasilnya. Dan tentu, hasil yang kita inginkan adalah kesuksesan. Siapapun, termasuk saya sendiri saat ini. Tapi kalaupun teman-teman sedang mendengar ini, apapun yang sedang Anda lalui hari ini, terutama Haikal dengan ajak geraknya, Jin dengan aktivitasnya, jangan berhenti sebelum berhasil. That's it. Oke, jadi kuncinya adalah persisten dan resilience ya, Bang? Yes. Ya, Rasa dinasihatin nih. Makanya gue lama-lama jadi penasihat milenial nih. Aduh. Pulang sini langsung dapat pencerahan ya, luar biasa. Oke, mau balik lagi nih ke Bang Haikal. Tadi kan Bang Haikal sempat ngobrolin soal anxiety dan insecurity. Nah, emangnya Bang Haikal nggak pernah punya anxiety atau insecurity? Atau how do you cope with that? Atau langsung forget aja semuanya dan langsung gerak aja gitu? Oh, oke, insecure Mungkin kali boleh ya. share? Iya. Mhm. Iya, boleh. Jadi sebelumnya sebenarnya aku adalah orang yang gampang insecure dan overthinking. Tapi lebih ke insecure sih. Apalagi ketika aku ada di zona dimana kayak sekarang aku lagi coba, karena aku bangun aja gerak dan itu dari nol banget. Aku bukan siapa-siapa, bukan yang basicnya from business gitu ya. From apa kayak fakultas bisnis, jadi aku nggak tahu apa-apa. Ketika aku masuk ke lingkungan itu, aku tuh insecure banget. Kayak teman-teman tuh pintar-pintar semua dan keren-keren semua. Tapi kayak gini, aku tuh punya prinsip, aku punya 2 prinsip. Yang menurutku prinsipnya itu bisa mengalahkan insecurity aku. Dan buat teman-teman ya, kalau mau dipakai nggak apa-apa. Aku sebelum mulai, aku bismillah mentality. Jadi kayak apapun itu mulai aja dulu, tabrak semuanya gitu. Jadi kayak aku tuh orangnya tabrak semuanya karena nggak salah. Selagi itu tidak dosa, dan selagi besok belum kiamat, tabrak aja terus. Dan kalau misalkan udah ada hasilnya, ya uts mentality. Ya udah, mau diapain lagi, kita udah berjuang sungguh-sungguh, ya uts mentality. Dan aku menikmati itu, bismillah and ya uts mentality. Maju, tabrak, gagal, ya coba lagi. Karena sense of perjuangan itu di mencoba sebenarnya sih. Dan insecure itu adalah pagar di mana kita nggak mau mencoba. Dan kita udah takut duluan. Sebenarnya overthinking and insecure itu adalah suatu mimpi yang kalian buat sebenarnya. Dan hati-hati dalam bermimpi. Ini dulu kata-kata orang dulu buat ya, dari pas aku masih kecil ya. Kalau misalkan kalian punya mimpi, sebutin aja terus sampai mimpi itu kenyataan. Dan anak sekarang overthinking aja terus sampai permasalahan itu kenyataan gitu. Dan itu memang terjadi gitu ya. Dan emang terjadi. Coba ya kamu pikirin ya sama pacar kamu. Ini kayak kita dikit lagi putus, dikit lagi putus. Dia fix nih minggu depan putus. Antara kalian bosan, ada yang selingkuh atau kayak gimana, fix putus gitu. Itu emang kekuatan itu emang harus diaktifkan lagi sih. Jadi menurutku yang bisa ngalahin insecure aku gitu. Bismillah and ya uts mentality. Ya uts tuh lu nggak mikirin apapun, ya udah selesai aja. Coba lagi, masih banyak, hidup tuh masih panjang bro. Nggak usah dipusingin gitu. Iya, karena emang kebanyakan mikir bikin kita jadi mager ngapa-ngapain. Belum apa-apa udah kebanyakan pikiran duluan ya, Bro. Nah, betul. Iya, betul banget. Pengalaman pribadi. Kalau pacaran mikir duluan, mikir terus nggak jadi-jadi tuh. Nggak ditembak-tembak cewek. Digantungin terus. Oke. Thank you, Bro. Jadi intinya adalah bismillah dan ya uts. Ya ups. Ya uts, ya udah jadi ya uts gitu. Oh, ya udah. Oke. Ya Ya uts. udin mentality. Oke. Ya udin mentality. Oke. Thank you, Bro. Nah, beralih ke Bang Akbar, sedikit berbeda. Kalau tadi kan kita ngomongin anxiety dan insecurity, kalau aku lagi penasaran nih Bang, kira-kira di scope HR-nya sendiri, human quality nih lagi apa ya istilahnya, human resource, apakah lagi ada struggle lagi dengan COVID-19 pandemik ini, lalu kemudian apakah permasalahan untuk human quality-nya bisa diatasi atau gimana? Mungkin boleh sharing Bang? Oke, kita sepakat tentang pandemi ini merubah hidup kita ya. Sepakat ya kita ya. Kalau di HR, karena HR ini kan human ya, teman-teman ya. Ngomongin tentang human ya. Jadi seringnya memang, saya sering kadang-kadang bercanda dengan teman-teman.
Lu kalau lagi pada masalah apapun selalu ke gua. Pak, kemarin dimarahin istri, Pak, kemarin ditagih sama pinjol dan seterusnya, oke? Dan dan kebalikan dari Bro Haikal, background saya dari IT, computer science. Kemudian saya jadi human resource. Ada banyak alasan kuat untuk beralih itu ya. Tapi ada satu benang merah yang akhirnya saya temukan di dunia HR, terutama setelah pandemi ini. Kalau kita tidak punya semacam kekuatan kepribadian atau karakter begitu, memang pada akhirnya arus akan menghajar kita semua ya. Saya berkutat dengan teman-teman pekerja di sini. Saya garis bawahi lagi yang disampaikan Bro Haikal tadi, bahwa mindset mereka adalah value paling penting atau aset paling penting. Bahkan di dunia kerja. Just example. Ada dua orang pekerjaannya sama. Yang satu bekerja dengan mindset bagus, yang satu bekerja dengan mindset yang harus diperbaiki. Untuk tidak mengatakan buruk ya. Orang yang bekerja dengan mindset bagus ini menginternalisasi itu semua. Kerjaan saya ini, fungsi saya ini, dan dia betul-betul fokus di sana. Kalau bahasa orang-orang HR tuh nggak hitung-hitungan lah kerjaan. Jadi bahkan mungkin beberapa poin yang bukan kerjaan dia ambil, dia makan. Tapi orang yang kedua betul-betul kerjaan saya ini, fungsi saya ini, yowis, ansih, tok. Dan tentu saja produktivitasnya berbeda. Nah, kalau untuk orang yang kedua, teman-teman ya, saya ingin sampaikan karena hubungannya dengan teknologi. Kalau untuk orang yang kedua, begitu nanti ada robot yang bisa mengerjakan tugasnya, saya akan hire robot itu. So, jadilah manusia yang benar-benar manusia gitu. Jangan manusia yang mengerjakan tugas-tugas robot. Kalau di human resource, challenge saya hari ini bukan hanya tentang pemahaman HR dalam konvensional ya, misalnya admin data, kemudian combine payroll dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi saya sekarang diminta untuk meningkatkan challenge-nya menjadi business partner. Bahkan itu sudah jadi tagline kami di perusahaan. Mohon maaf, agak pamer dikit ya. Kelihatan nggak ya? Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Semboyan kami di HR hari ini bukan lagi sebagai HR, tapi we are business leader with HR competencies. Kami ini pemimpin-pemimpin bisnis yang memiliki kompetensi tentang HR. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai business leader. Terlepas kalau di kami karena manufacturer tentu obrolannya tentang profit, tentang produk dan seterusnya. Tapi kalau kiblatnya misalkan tentang startup, tentang non-profit, misalkan seperti Bro Haikal, HR-nya juga harus berpikir seperti itu. So nanti CEO, owner, bicara dengan HR itu bukan bicara tentang support data dong, hitungan gaji dong, bukan. Tapi apa strategi para HR untuk menjawab kebutuhan bisnis perusahaan masing-masing atau organisasi masing-masing. Itu sih. Oke. Thank you untuk sharingnya Bro Akbar. Boleh nanya satu hal ke Bro Akbar nggak nih? Silakan. Simpel aja sebenarnya. Gak enak ngomongnya Bro, manggilnya Pak aja kali ya Pak ya. Canggung ini Pak, canggung. Saya biasa dipanggil Mas, sorry. Saya orang Jawa soalnya. Saya biasa dipanggil Mas. Kalau boleh panggil Mas saja. Iya Mas. Soalnya dengar nih, Haikal, dengar kalau orang panggil Bro dan seterusnya, dalam beberapa riset ternyata punya, mohon maaf, meskipun tidak semua, mohon maaf, punya orientasi seksual yang berbeda. Sorry. saya masih punya cewek kok Pak. Makanya saya lebih nyaman dipanggil Mas, maksud saya. Iya Mas, jadi berarti aku tuh sering banget dengar, dan aku juga terapin aja gerak, coba recruit for attitude and train for skill. Berarti benar-benar dipakai di dunia HR yang sebenarnya. Kita
attitude tuh kayak nomor satu, dan skill kita bisa nge-train. Jadi kayak yang penting skillnya itu maksudnya kayak standar, tapi attitude-nya emang udah bagus gitu. So, pertanyaannya? Jadi itu beneran terjadi di dunia HR sebenarnya ya Pak? Apa itu cuman kayak dari bahan riset saya dan bacaan saya? Oke. Haikal, Jin, dan teman-teman semua, selalu kalau merekrut, karena saya juga bertanggung jawab pada perekrutan dan training development ya, kita selalu merekrut attitude pada dasarnya. Kita selalu merekrut attitude. Kenapa? Karena soft skill seperti itu membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dan jauh lebih lama dibandingkan hard skill. Bagi contoh ya, ini kisah nyata soalnya. Kami pernah meng-hire orang dengan skill yang bagus. Tapi, how we say that? He is a Superman. Jadi dia ini Superman, padahal yang ingin kami berlakukan di organisasi kami adalah cara pandang sebagai Avenger, cara pandang kolaborasi, cara pandang kerjasama, cara pandang saling menghargai. Mungkin ada teman kita yang belum sepintar kita, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada teman kita yang jauh lebih pintar dari kita. Saya pikir setuju dengan itu ya. Makanya saya bilang tadi waktu di kuis, Jin sampaikan, yang jauh lebih penting sekarang adalah kolaborasi. Karena Tuhan ciptakan kita dengan potensi masing-masing. Saatnya sekarang merangkai orkestra itu. Bukan main solo gitar, bukan main solo drum, bukan main saksofon sendirian, tapi making orkestra. So, untuk menjawab yang pertanyaan Haikal tadi, kalau saya di perusahaan ini, kita berlakukan, saya meng-hire attitude. Saya meng-hire attitude. Karena skill, kita bisa kerjakan, kita bisa sekolahkan, kita bisa ajarin. Tapi attitude, mohon maaf lahir dan batin lah ya. Kayak lebaran aja Pak ya? Lebaran lah ya. Yeah. Jadi, thank you Pak. Oke. Oke, thank you Pak Akbar dan Bro Haikal. Jadi ikutan panggil Pak. Betul banget, setuju sekali. Jadi skill itu bukan segalanya ya Pak. Yang penting attitude, kemauan untuk belajar. Nah, itu yang akan membawa kita pada sukses juga. Oke, luar biasa. Itu yang Jin harus kita garis bawahi. Sekarang sumber mana sih yang nggak terbuka? Google sudah bisa akses semuanya. Tadi Haikal sampaikan University of YouTube. Semuanya bisa diakses, tapi kalau mentality kita nggak mau belajar, wassalam kan? Sehingga balik lagi mentality kita yang jauh lebih penting. Dan teknologi adalah alat bantunya. That's it. Oke, thank you Pak. Oke, jadi untuk Halo, apakah delay? Halo, checking. Masuk Pak. Masuk ya, oke. Tes. Saya takut ada delay. Oke. Tes. Oke, itu dia diskusi kita tadi, teman-teman. Sebentar lagi kita akan menuju ke sesi Q&A, namun sebelum aku tutup, kita akan tutup dengan closing statement dari para pembicara kita. Jadi di awal tadi, menurut Pak Akbar, pemuda Indonesia itu memberi perubahan, interaktif, berkolaborasi, dan optimis. Tapi untuk improving human quality to catch up the growth of technology, mereka harus Sorry, bisa diulangi, Jin? Rasanya ada gangguan di audio saya. Oke. Menurut Pak Akbar, pemuda Indonesia itu memberi perubahan, interaktif, berkolaborasi, dan optimis. Tapi untuk improving human quality to catch up the growth of technology, mereka harus perkuat otot belajar.
Kuat otot belajar. Oke. Perkuat otot belajar. Karena pada dasarnya setiap orang sampai dia meninggal, dia akan terus belajar. Tidak ada orang yang berhenti belajar. Long life learning ya Pak. Luar biasa. Oke. Menurut Kak Haikal, berperan pemuda Indonesia itu memberi menurut Kak Haikal, pemuda Indonesia itu berperan, penggerak, berdampak, dan berintegritas. Tapi untuk improving human quality to catch up the growth of technology, mereka harus hilangin overthinking dan start now dalam berdampak. Now banget. Abis webinar ini. Wajib. Oke, siap Kak. Oke, langsung aja teman-teman kita ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman, sebelumnya aku mau mengingatkan kembali buat ikut berpartisipasi dalam Capture the Moment. Teman-teman bisa snap momen favorit kalian di acara ini, langsung share ke Instagram. Jangan lupa juga Instagramnya jangan di-lock, dan jangan lupa untuk tag @veto_su. Nah, sekarang udah lumayan banyak pertanyaannya ya Bang. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Jason Dharma dari Sampurna University. Untuk Pak Akbar, menurut Mas Akbar, human quality yang paling penting atau wajib dimiliki anak muda zaman sekarang itu apa? Dan apakah kemampuan dalam teknologi seperti coding menjadi human quality yang wajib dan paling penting? Boleh dijawab oleh Mas Akbar. Oke, Pak Akbar. Jason menanyakan tentang human quality yang paling penting atau wajib dimiliki. Saya pikir kita semua sedang ngobrolin itu dari tadi ya. Cuma nanti kita garis bawahi ya. Tentu saja ada mentality, ada kemudian kemauan, ketemu dengan momentum kepahlawanan. Kemudian saya pikir juga paling dasar dulu, kita bicara tentang dasar, temukan jawaban atas pertanyaan kita ini mau jadi apa sih? Karena pada dasarnya kan kita ini kayak agen rahasia yang punya misi beda-beda ya. Ya kan? Saya dulu orang IT, sekarang ada di human resource. Bro Haikal dulu kuliah bidang A, sekarang menekuni bidang lain, misalkan begitu. It's okay, nggak ada masalah dengan itu. Tapi ketika kita ketemu dengan kita pengen jadi apa, kemudian kita ketemu potensinya di situ, tinggal konsistensi yang kita berikan. Ya, jadi saya pikir selesaikan pertanyaan itu, kemudian ketemu potensinya, asah. Nggak usah ribet, nggak usah overthinking, nggak usah tarsok begitu. Oke. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam teknologi seperti coding misalkan. Ini rasanya anak IT juga ya. Jason, saya katakan kalau Anda menyatakan coding menjadi penting atau tidak, nanti bisa jadi relatively. Bagi para programmer, coding tentu wajib dong. Karena itu passion dia di situ. Tapi bagi teman-teman lain yang mungkin passionnya adalah ketemu orang, mungkin jadi marketing kah, mungkin jadi public speaker dan seterusnya, coding belum begitu relevan untuk ditekuni. Tapi itu semua akan lebih terjawab kalau kita sudah ketemu pertanyaan yang awal tadi. Kita mau jadi apa, potensi kita seperti apa. So, kalau Jason adalah seorang programmer, tentu coding wajib untuk dipahami. Tapi yang jauh lebih penting setelah coding adalah kontribusi Jason untuk keluarga, masyarakat sekitarnya, lebih-lebih untuk Indonesia. Begitu. Oke, jadi intinya kita bisa berperan tapi dalam bidang masing-masing ya. Jadi coding itu sebetulnya tidak wajib untuk kita semua, kecuali mungkin buat teman-teman yang memang passion di bidang tersebut gitu. Yes, Jin. Jangan semua orang jadi dokter ya, Jin, setelah ini ya. Jangan semua orang jadi dokter setelah webinar kita, karena COVID seperti ini orang butuh tenaga kesehatan. Semua orang ingin jadi dokter, jangan. Tetap ada pembagian tugas. Jangan-jangan setelah saya selesai ngomong begini, Haikal jadi berminat untuk jadi bidan, kan malah bahaya begitu. Saya jadi pasiennya aja Pak, sebenarnya Pak. Kasihan dokternya banyak, pasiennya nggak ada kan. Makanya tetap. Bro Haikal tadi katanya mau jadi presiden. Nggak bilang kayak gitu, Oke.
Untuk Jason semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya dari Natania Marsha dari Unimel. Pertanyaan saya untuk Mas Haikal, self-branding yang seperti apa yang dapat dilakukan melalui medsos untuk meningkatkan value positif literasi media? Karena masalah yang kita hadapi di dunia persosmedan, engagement rate lebih tinggi terhadap mereka yang good looking ketimbang yang bervalue, dan sistem media seperti ini yang justru menjadi bumerang buat anak muda insecure. Wah, luar biasa. Boleh dijawab, Mas Bang Haikal? Oke, aku buka statementnya kayak gini. Pertama, jangan viral tanpa moral. Yang kedua adalah semua orang tidak harus viral, tapi semua orang berhak untuk dikenal. Dan gimana cara kita dikenal? Ini aku ngomong sosial media. Gimana cara kita dikenal? Express yourself, don't impress yourself. Jadi gini, ini penting banget ya. Jadi banyak orang yang banyak orang yang kayak lebih mengutamakan impresi orang lain terhadap dirinya dibanding dia mengekspresikan dirinya gitu. Dan ini menurutku ini nyambung nanti ke masalah good looking dan sebagainya. Masalah kita berkonten di sosial media itu sebenarnya kita tinggal mengekspresikan diri kita aja. Dan itu namanya personal branding di sana. Jadi bukan ria, bukan kita pamer, tapi ekspresikan aja diri kamu kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Instagram aku tuh misalnya kayak buat kayak konten tuh aku pakainya kayak lo gua terus kayak bener-bener nggak ada akhlak gitu, nggak ada sopan santun. Tapi aku mengekspresikan diri aku kayak gitu. Jadi kayak aku buatnya kayak aku pernah nge-post gitu ya di Twitter yang like juga cukup banyak. Aku kayak nge-post kayak gini. Buat lo yang masih overthinking, lo sampis banget. Fix susah sukses gitu ya. Dan viral gitu. Dan aku nggak mikirin apapun gitu. Dan di sana teman-teman ya udah. Jadi orang tuh takut berkonten pertama karena dia mungkin takut dibilang apa sama orang lain. Jangan kayak gitu. Jadi express yourself, don't impress yourself. Jadi kayak jangan mengutamakan impresi orang lain, ekspresikan aja dari kalian. Semenjak itu di jalannya benar, di kontennya itu positif gitu ya. Dan undang-undang ITE juga bisa diperhatikan, tapi untukku buat awal-awal coba aja dulu, nanti kalian bakal belajar nanti. Kayak masuk ke sana, kayak gitu. Jangan viral tanpa moral, tapi semua orang berhak untuk dikenal. Oke. Oke, thank you Bro Haikal. Boleh saya tambahkan yang Haikal sampaikan tadi? Boleh saya tambahin ya? Boleh. Jadi mungkin masalah kita di saat ini adalah kita ini terlalu khawatir atas penilaian orang lain. Ya, artinya nanti kalau saya begini, saya di labelin seperti ini begitu. Yeah. Kalau saya pakai misalnya Haikal nih udah ganteng gagah, tiba-tiba pakai baju pink misalkan, kemudian nanti Haikal mikir, wah saya nanti dilihatnya seperti ini dan seterusnya. Saya pikir sebaik apapun kita tidak akan selamat dari penilaian orang lain. So, penilaian orang lain itu tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Just do it aja, kerjakan aja gitu. Selama, kalau saya biasanya ngobrol dengan teman-teman saya dua hal. Anda tidak melanggar hukum negara, Anda tidak melanggar hukum agama, kerjakan saja. Kerjakan saja. Itu semacam juga untuk latihan bahwa kita sedang berusaha menemukan versi terbaik dari diri kita. Saya awal-awal main Instagram, teman-teman, di beberapa tahun yang lalu, setiap pikiran saya jadikan gambar. Saya upload, saya post. Sampai akhirnya saya tidak tahu kenapa, mungkin ada salah satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya tiba-tiba Instagram saya tidak bisa diakses. Saya tidak tahu istilahnya. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada beberapa posting saya yang mungkin disalahpahami. Apakah saya menyesalinya? Enggak. Kita jadikan pelajaran, kita bikin Instagram baru. Dan sampai hari ini tetap berjalan seperti biasa. Kalau tadi Bro Haikal sampaikan tentang overthinking, apalagi dengan penilaian orang lain, lupakan. Tapi tetap aja ada rambu-rambunya. Bukan bebas mutlak, bukan. Kita punya namanya bebas terbatas kan. Kita makhluk sosial, kita punya kepentingan yang tentu ada batasannya. Makanya saya rangkum menjadi dua hal. Selama tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum agama, just do it. Lu pakai just, lama-lama pasti dapat duit.
Mantap, benar-benar Oke, setuju oke. banget masalah tadi. Dan masalah niat sih. Kalau misalkan niat kalian baik, udah hantem aja terus, nggak usah pikirin kata-kata orang gitu. Oke, oke. Thank you Pak Pak Akbar dan Bro Haikal. Ada lagi pertanyaan dari Moderatornya sampai bingung mau manggil apa nih. Iya. Aduh, maaf Kayak guys. saya terlihat tua nih Pak nih ya. Padahal lebih muda Bro Haikal daripada aku. Oke, ada lagi pertanyaan dari Nisa Hoiriah dari Sampurna University. Selama diskusi berlangsung, Pak Akbar sempat menyinggung tentang perlunya penguasaan teknologi. Nah, bagaimana cara membangun kontrol diri agar kita tidak terkontrol oleh teknologi, tetapi dapat mengontrol teknologi? Oke. Balik lagi ke pemahaman ya, balik lagi ke pemahaman awal bahwa teknologi adalah alat bantu. Oke, teknologi adalah sarana, teknologi adalah alat bantu. Jadi dia tidak boleh jadi utama. Kita jadikan contoh aja, misalkan Bro Haikal lagi kasmaran ya, kemudian kangen sama si cewek nih, pakai smartphone harga 2 juta dengan pakai smartphone harga 15 juta, kira-kira yang ditelepon orangnya sama enggak? Sama kan ya? Nggak ada yang telepon sih Pak, lagi mencari. Lagi mencari, oke. Tapi pada intinya, smartphone tadi adalah alat bantunya. Kalau yang dituju sudah ada, atau yang mau ditelepon sudah ada, kita bahkan pakai telepon konvensional pun, telepon jadul pun tetap bisa dilaksanakan kan. Makanya untuk membangun kontrol diri memang harus dikuatkan pada karakter kita. Contoh ya teman-teman, saya sudah berkeluarga, satu putri saya. Kami dulu pernah belajar, pernah kuliah lagi tentang ilmu menjadi orang tua. Karena ini satu-satunya profesi yang tidak ada sekolahnya, itu jadi orang tua. Dan pasti suatu saat teman-teman nanti juga pada fase itu nanti. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah misalkan membuat program-program kecil saja yang membuat diri kita tetap manusia. Contoh, dulu ada namanya program 1821. Apa tuh maksudnya? Setiap jam 18 sampai 21 atau jam 6 sore sampai jam 9 malam, stop gadget everywhere, every time. Ketemu sama keluarga, ketemu sama anak istri, ketemu dengan orang tua, ngobrol. Oke, ngobrol. Ngobrolin tentang apa, Pak? Ngobrolin apapun. Ini tips sekaligus untuk para remaja yang di sini ya. Kalau Anda sudah bisa ngobrol apapun, termasuk yang remeh-remeh dengan orang tua Anda, berarti Anda luar biasa. Begitupun sebaliknya yang orang tua, kalau anak-anak Anda nanti sudah bisa ngobrol apapun dengan Anda, berarti Anda layak jadi orang tua. Artinya, kita punya kemampuan untuk betul-betul jadi manusia. Manusia itu apa? Ya berinteraksi kan? Coba hari ini ternyata pembicaranya adalah robot. Kira-kira kita berinteraksi enggak? Enggak. Maka yang dibangun adalah berusaha untuk jadi manusia. Karakternya juga harus dibangun. Dan sekali lagi, untuk terapannya saja, teknologi hari ini, kalau perlu, kita bisa bikin jadwal kok. Contoh jadwal begini, saya kalau bekerja kan menggunakan email nih teman-teman ya. Saya enggak 8 jam itu saya enggak selalu membuka email, enggak. Saya bikin jadwal jam 8 sampai jam 8.30, kemudian jam 14 sampai 14.30. Saya sudah melakukannya sekitar hampir 1 tahun. Dan sejujurnya saya merasa produktivitas kerja saya justru meningkat. Apalagi kalau ditambah stop sosial media. Keren banget. Kita bisa lebih fokus. Dan selama PPKM ini teman-teman di perusahaan kami memberlakukan bekerja hanya 6 jam. Bekerja hanya 6 jam. Setelah 6 jam Anda harus pulang, Anda harus istirahat. Beberapa yang tidak pulang setelah 6 jam, seringkali saya berikan challenge.
Saya berikan challenge, misalnya satu tim ada 4 orang, saya taruh minuman di tengahnya. Siapa yang pulang duluan, dia ambil minuman ini. Supaya apa? Supaya orang nggak lupa bahwa dia itu manusia. Jangan sampai teknologinya lebih penting daripada kemanusiaannya. Kalau itu yang terjadi, nanti film-film Terminator itu, Skynet dan seterusnya, saya nggak tahu Bro Haikal reference kayak sama film itu ya. Itu akan terjadi tuh, bahwa kita dikuasai robot, bahwa umat manusia nanti dihabisi, digantikan mesin dan seterusnya. Kita semua harus tetap jadi manusia. Teknologi menjadi alat bantunya. Kontrolnya, ya kontrol diri kita menjadi manusia. Bisa salah satunya dengan program-program, contoh-contoh program seperti yang kita lakukan tadi. Terima kasih Nisa. Oke, thank you Pak Akbar. Untuk Nisa semoga menjawab ya. Anyway teman-teman, kalau mau nanya langsung boleh juga pakai fitur raise your hand. Nanti akan dipandu moderator untuk mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan Wahyu Oka dari Sampurna University. Saya ingin nanya ke Kak Haikal, gimana cara ngadepin orang yang make insecurity mereka sebagai defense buat gak ngelakuin sesuatu? Oke. Gimana tadi? Cara nanggepinnya? Iya, betul, Bicara Kak. nanggepinnya? Betul, Bro. Oke, benar. Tergantung siapa orang itu sih. Kalau itu teman gue, bakal gue bilang, lu sampis gitu aja. Tapi gue jelasin setelah itu. Jadi gini, gak tahu ya kenapa gue suka banget ya kata-kata itu ya. Gue tuh selalu bilang gini, gue tuh tipe orang yang gak suka motivasi lebih ke arah motivasi halus gitu, tau gak sih? Motivasi melankolis itu gue gak suka banget. Tapi dulu gue anak puisi dulu SMP, SMA kayak sampai pacaran tapi bikin buat puisi ke pacar gue kayak gitu ya. Waduh, tapi di satu sisi mantap. Gimana gue bilang kayak gini, Indonesia juga butuh orang yang gebrak-gebrak gitu loh. Jadi bukan orang yang kayak gampang banget jatuh gitu. Dan kalau misalkan teman gue bakal bilang kayak lu sampis kayak gitu. Tapi gue jelasin kan, gue bakar semangatnya. Dan menurut gue gini sih, ajak ngobrol sih. Pertama ajak ngobrol karena kita juga nggak tahu background dia apa gitu. Insecurity-nya apa karena apa, atau tapi kalau ketika alasannya tidak berdasar, lu hantem aja. Gini ya, jangan takut untuk menasihati orang ketika lu tahu pertama dia ingin dinasihati, lu harus tahu dulu dia orangnya tipe dinasihati apa dia tipenya harus didengar gitu. Dengerin dulu baru lu hantem. Jadi kalau misalkan gue orang yang misalnya teknikal langsung ya, gue dengerin dulu apa dia selesai cerita, terus gue tahu dulu nih dia insecurity-nya karena apa. Kalau misalkan karena hal yang tidak berdasar, kalau gue hantem, langsung aja bilang kayak lu jaganya jadi kayak gini. Tapi gini, ketika lu nasihatin, lu pegang tangannya juga, maksudnya ini bukan langsung pegang tangan beneran ya. Kalau pegang tangannya, lu ajak dia bergerak gitu. Jangan coba lu nasihatin. Jadi banyak orang yang nasihatin terus dia udah diam di situ. Kalau misalkan gue pegang tangannya, gue ajak gerak juga. Nah, dan di situ kayak fungsinya teman sih. Jadi menurut gue gini sih, anak muda tuh banyak insecure tidak berdasar gitu aja. Insecure tidak berdasar. Karena ketika dia insecure-nya berdasar, dia pasti akan apa ya? Dia pasti tidak akan kayak kelihatan banget lah ya. Kalau misalkan lu lihat kalau misalkan dia insecure-nya berdasar, insecure tidak berdasar ya. Dan banyak dari kita tuh insecure tidak berdasar gitu loh. Sebenarnya jawabannya ini kayak teknikal banget ya, caranya kayak gimana, tapi kalau menurut dari gue, pakai cara terbaik lu sih. Dan gini, ketika lu berbicara dengan hati, ini penting banget ya, ketika lu berbicara dengan hati, tapi maksudnya dengan sebelum-sebelumnya lu tahu ya dia orangnya tidak mudah marah dan sebagainya. Tapi ingat kata-kata gue ya, ketika lu berbicara dengan hati akan sampai pada hati. Entah dia marah dulu atau entah dia akan kayak gimana dulu, dia pasti sampai ke hati kalian. Dari hati kalian sampai ke hatinya dia, percaya aja. Kalau kalian berbicara dengan hati ya. Kayak gue pernah satu ketika teman gue, waktu itu dia pengen keluar, dia underperform, terus gue berbicara dengan hati, terus dia keluar, dia nangis malam itu gak mau ngobrol sama gue, tapi seminggu ini kita baik-baik aja, dia gabung lagi ke Ajak Gerak. Kayak berbicara dengan hati sih, tidak akan pernah salah. Gitu, palingnya. Nggak tahu ini bener apa enggak ya, gue disclaimer dari apa, nggak tahu bener apa enggak, ini cara gue sendiri sih. Oke, thank you bro. Jadi intinya adalah Haikal, kita bikin tagline yang bagus ya dari penjelasan barusan ya. Apa tuh, Bang? Kalau yang bicara adalah lidah, maka dia hanya sampai di telinga. Tapi kalau yang bicara adalah hati, maka dia akan menghujam ke sanubari. Jangan lupa Pak, muridnya tadi Pak Sapardi nih, Bang Akbar nih.
Saya kebetulan teman-teman saya kebetulan juga orang yang menyukai sastra ya. Saya sampai hari ini 4 karya saya jadi buku, 2 sendiri, 2 antologi, dan sastra itu saya curahkan ke buku pertama dan kedua. Buku pertama saya jadi kado pernikahan saya. Saya bilang ini supaya memotivasi para jomblo untuk segera menikah. Iklan. Saya juga termotivasi Pak berarti Pak. Lanjut, Cin. Oke, thank you untuk Bro Haikal dan Pak Akbar. Jadi tadi intinya adalah ingatkan dia, pegang tangannya, dan ngomong dari hati ke hati. Oke, untuk Wahyu semoga menjawab ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Tengku Nabila dari Unisba. Untuk Haikal, izin bertanya. Saya Tengku Nabila dari Unisba bertanya ketika di kelas kita merasakan tidak punya teman, walaupun online tetap merasa kesepian. Bagaimana cara supaya tidak terganggu secara emosi dan mental, walaupun secara online? Makasih Kak. Kayak gini ya. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, ke teknikal kita berangkat dulu kepada namanya ada zona yang kalian bisa kontrol, ada zona yang kalian tidak bisa kontrol. Kayak gitu. Kita nge-reach orang itu zona yang bisa kita kontrol, tapi feedback dari mereka itu tidak bisa kita kontrol. Intinya itu aja. Dan ketika kita nge-reach mereka, teman-teman harus tahu cara nge-reach-nya gimana. Dan aku kasih tahu sekarang kayak gini. Aku ngomongnya secara komprehensif ya, nggak cuma jawab pertanyaan dia. Mungkin aku bisa kasih insight lebih ke arah networking ya. Jadi pertemanan itu, apalagi online, itu benar-benar memperluas jaringan teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kayak gini. Ketika kalian offline, kalian ingin bernetworking sama orang yang jauh, itu ketika kalian via online, itu nggak kena gitu. Dan ketika sekarang zamannya online, itu ada namanya toleransi online. Jadi teman-teman tuh bisa bernetworking dengan siapapun. Dan aku ajarin nih, SOP-nya kayak gini. Kalian bernetworking, ini aku bakal masuk pertanyaan ini terakhir ya. Jadi kalau bakal bahas cepat, networking itu ada 3 tahap. Pertama adalah network things. Jadi teman-teman bawa sesuatu yang bisa menjembatani antara teman-teman dengan orang yang teman-teman ingin koneksikan. Yang kedua adalah network things. Kalian punya pikiran, ketika kalian punya bahan itu, kalian mau bawa kemana nih pertemanan ini? Apakah pertemanan bisnis, pertemanan kerja, atau pertemanan apa? Yang ketiga yang paling penting adalah network feel. Dan anak pemuda sekarang tuh jarang pakai network feel. Jadi bernetwork dengan hati. Jadi kayak misalkan saya bernetwork dengan Pak Akbar nanti misalkan. Saya nggak hanya tentang kolega atau tentang kolega bisa atau tentang saya bertanya pada Akbar tentang HR, tapi lebih ke arah mentor saya atau lebih ke arah teman saling menasihati kayak gitu sebagainya. Dan ini jarang orang punya. Kalau teman-teman udah pakai 3 SOP ini, kalian bernetwork dengan siapapun, menurut saya kemungkinan bakal kena orang itu. Dan ketika orang itu feedback-nya buruk, oke, itu di luar kontrol kalian. Tapi teman-teman harus 3 SOP ini benar-benar berjalan dengan benar-benar kalian lakuin ya. Kalian reach dan orang itu tidak balas atau feedback-nya buruk, oke, tinggalin zona itu. Zona itu berarti bukan buat kalian. Dan ingat ya, ketika kalian di online ada berjuta-juta orang pengguna Instagram di Indonesia, kalian bisa koneksikan sama orang-orang itu. Gini, dan aku nih satu kalimat terakhir dari aku, kalian coba tembak 10 orang kalian berkoneksi dengan orang-orang hebat, pasti ada yang nyangkut 1 orang. Asalkan SOP-nya bener ya. Dulu aku pernah coba itu, aku coba nanya ke CEO A, CEO B, CEO C, sampai akhirnya ada 1 CEO jadi mentor aku. Jangan pernah takut. Kalau kalian di kelas teman-teman kayak nih zonanya buruk ya, itu tinggalin aja nggak apa-apa. Itu namanya zona di mana kalian tidak bisa kontrol itu. Nggak usah dikontrol. Tapi kalau kalian bilang kayak gue bisa ngerubah environment itu, nggak apa-apa, kalian rubah environment itu lebih bagus. Tapi kalian harus hitung-hitungan effort terus kayak advantage-nya buat lingkungan apa kok kalian buat gerakan di luar bisa efeknya sebesar apa juga kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku sih. Aku nggak tahu ini benar apa nggak, aku disclaimer aja ya, karena aku takutnya salah gitu. Jadi ambil yang benernya aja, terus yang relate sama kalian ambil, kalau misalkan tidak relate dan tidak benar, kita bisa diskusikan, mungkin kalian bisa nasihatin aku juga. Oke, thank you Bang Haikal. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Laras Hayu Satiti dari Solo. Menurut Pak Akbar atau Kak Haikal, saya pernah dengar kalau quality of human itu ada physical health, mental spiritual health, dan cognitive intelligence. Nah, kira-kira apa yang perlu diprioritaskan? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Akbar terlebih dahulu. Oke, ada physical health,
mental, spiritual, dan cognitive intelligence ya. Mana yang harus diprioritaskan? Saya lebih cenderung pada balancing ya teman-teman ya. Cenderung pada keseimbangan begitu. Cuman kalau kita garis bawahi dari sepanjang kita ngobrol tadi, apa yang saya tekankan dan di push juga sama Bro Haikal adalah bahwa semuanya berawal dari pikiran kita, berawal dari mindset kita, berawal dari pikiran yang melihat diri kita apa adanya. Maka saya pikir pikiran inilah yang jauh lebih mahal. Terlepas dalam dunia psikologi, pikiran ini bisa diartikan apa? Sepertinya kalau pertanyaannya seperti ini, Laras jauh lebih paham psikologi daripada saya. Tapi yang jauh lebih bernilai, saya pikir tentu adalah pikiran kita, pemikiran kita. Teman-teman tahu Dr. Stephen Hawking ya, yang ahli fisika dunia itu ya? Tahu ya? Tentu kalau kita simak dari pertanyaan Laras dibandingkan yang kondisi Stephen Hawking, tentu physical health-nya nggak dapat dong. Nggak dapat kan ya? Tapi pikirannya masih bisa di-mining, masih bisa digali, masih bisa kontributif untuk dunia begitu. Jadi yang jauh lebih penting adalah mindset kita, pemikiran kita. Setelah mindsetnya betul, start dari mindset yang betul, nanti aksi dari mindset itu akan mengundang aksi yang lain. Tadi Bro Haikal sampaikan, kalau orang lagi pacaran, minggu depan putus nih, putus beneran, ya kan? Tapi kalau misalkan kita edifikasi, kita sampaikan ke diri kita, gue bisa, oke, bisa. Dan pikiran yang menentukan kemudian dilakukan aksi yang nyata, meskipun hanya lewat lisan, itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa, teman-teman. Ini ada kisah nyata, tahun 2004 saya pikir, 2008 maksud saya, 2008, ada sebuah training, trainernya itu 2 orang, satu Malaysia, satu Indonesia. Yang dari Indonesia ini ternyata di kemudian hari saya baru tahu bahwa dia ini dari militer Indonesia. Tapi waktu itu dia enggak pakai seragam militernya ya, seragam sipil saja. Jadi training ini adalah untuk juga berfungsi untuk mengubah mindset ya, seperti healing begitu mungkin kalau kondisi sekarang. Ada seorang, mohon maaf, waria. Waria ini kalau bahasa saya hermaprodit lah ya. Kanan enggak, kiri enggak gitu kan ya, hermaprodit. Dia ini kemudian disuruh tampil di hadapan 500 orang, ditanya, kamu mau jadi pria atau mau jadi wanita? Nah, kemudian dengan pertanyaan itu dia jawab, saya ingin jadi laki-laki. Oke, kamu siap jadi laki-laki di hadapan sekian banyak orang? Siap, katanya. Maka trainer itu mengeluarkan satu cermin besar. Kemudian si waria ini disuruh menghadap ke cermin itu, membelakangi audiens. Kemudian disuruh meneriakkan sekencang mungkin dengan kata-kata, saya laki-laki. Saya laki-laki. Tentu 10 repetisi pertama masih ada dong kemayunya. Ya kan? 10 yang kedua sedikit ada perubahan. 10 yang ketiga makin berubah. Hingga akhirnya ke 124 kalinya suaranya jadi maco. Maco, cowok banget, bukan mantan copet ya. Cowok banget maksudnya gitu. Maco. Sampai akhirnya dia kemudian menangis, kemudian dia bersujud sampai kemudian memeluk trainernya dan mengatakan terima kasih. Tapi artinya teman-teman, terlepas kita bicara soal kasus ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa dengan mindset yang betul, mengundang aksi yang relevan, dan aksi ini akan mengundang aksi berikutnya. Dan mengundang kesuksesan tentu saja. Karena setelah aksi dilakukan, konsisten di situ,
dan pasti akan membuahkan hasil. Dan hasilnya tentu saja kita berharap adalah hasil yang positif. So saya pikir jaga mentality dengan cara jaga pikiran kita ya, Mbak Laras. Thank you. Oke, thank you Pak Akbar. Semoga menjawab ya Laras. Next, pertanyaan selanjutnya dari Vina Dia Setianingrum dari Presiden University. Pertanyaan saya ditujukan untuk Kak Haikal. Bagaimana cara Kak Haikal untuk tetap kreatif selama pandemi seperti sekarang? Dan untuk Ajak Gerak ini sendiri, bagaimana pertama kali Kakak membangun personal branding as a founder di reality dan sosial media? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana Kak Haikal menyemangati diri sendiri saat orang lain meragukan dan menjatuhkan Kakak? Ada 3 pertanyaan nih Kak, mungkin bisa dijawab yang pertama dulu, yaitu gimana caranya tetap stay kreatif di masa pandemi ini? Oke, stay kreatif. Sebenarnya masalah pandemi itu menurut kita buat kreatif ya, kayak gini. Orang kreatif, jadilah kalau misalkan di sosial media, kan tadi ngomongnya tentang branding ya, jadilah orang yang beda, otentik. Otentik itu perlu. Jadi apa bedanya Ajak Gerak sama Zenius sama Ruang Guru dan sebagainya? Itu ada perbedaannya pasti. Autentik itu perlu, dan autentik itu dari diri sendiri. Dan apakah Ajak Gerak tidak mengikuti platform-platform lain? Mengikutin. Aku ngambil dari beberapa platform, aku rumusin sendiri gimana sih culture sama value-nya Ajak Gerak yang punya. Kalau misalkan kalian lihat IG-nya Ajak Gerak, itu kita tone of voice-nya nggak pakai aku kamu, kita pakainya lo gue. Biar kita sama-sama dekat gitu. Bahkan kita pernah buat tamparan online dan viral gitu di Twitter, sampai ke TikTok juga, itu pakai lo gue gitu. Dan di sana ya aku jadi diri sendiri, tapi riset itu panjang banget. Nah, kreatif itu adalah di mana teman-teman itu memformulasikan, teman-teman ketemukan, kalian campur ide-ide dari banyak tempat, kalian coba rumuskan sendiri, itu namanya kreatif. Nah, orang yang tidak kreatif adalah orang yang benar-benar kayak ada satu contoh terus kalian jiplak, itu nggak kreatif. Tapi kalau kalian ambil semuanya terus kalian buat punya sendiri, itu namanya kreatif. Terus pertanyaannya apa selanjutnya? Biar cepet aja nih. Pertanyaan selanjutnya, cara membangun personal branding sebagai founder di reality dan sosial media, Kak. Sebagai founder ya berarti ya. Pertama kayak gini, ini perlu ditekanin sama kalian. Kalian ketika ingin membuat suatu gerakan, pertama kalian harus punya visinya. Visinya itu adalah mimpi kalian yang benar-benar harus kalian tanamin. Apapun ya. Karena as a founder, kalau kalian mati mimpinya di sana, teman-teman kalian nggak bakal percaya itu mimpi kalau terjadi. Kalian harus percaya mimpi itu, dan kalian harus seyakin itu sama mimpi kalian. Next-nya, kalian brandingnya sesuai tentang Ajak Gerak. Misalnya Ajak Gerak siapa tentang pendidikan. Tapi buat aku sendiri, it's not a problem gitu. Aku tetap menjadi diri aku sendiri. Oleh karena itu, culture yang diajak gerak, aku juga samakan sama culture punya aku. Dan di sana ada kayak korelasi antara cultureku sama culture Ajak Gerak sih. Dan menurutku pribadi, setiap orang tuh bebas untuk berekspresi. Makanya aku tidak membatasi itu. Walaupun Ajak Gerak, aku as a founder Ajak Gerak, tapi aku juga tahu di mana kalanya aku sebagai founder dan aku sebagai Haikal. Dan cara brandingnya tadi, yang penting tuh punya mimpi, terus kalian riset aja sebanyak-banyaknya, dan jadi diri kalian sendiri, jadi pembeda gitu loh. Yang terakhir apa? Yang terakhir menyemangati diri sendiri. Ya. Gini ya, aku punya suatu, aku nggak tahu ya ini coach pernah disebutin sama orang apa enggak ya, tapi aku selalu pakai buat diri aku kayak gini. Orang tuh bakal ngomongin lu di belakang, oleh karena itu siapin bahan omongan terbaik buat mereka. Ingat kata-kata gue ya. Orang itu bakal ngomongin lu di belakang. Sebaik apapun orang itu bakal ngomongin lu di belakang. Oleh karena itu siapin bahan terbaik buat mereka buat ngomongin lu. Biar mereka nggak usah cari-cari gibahan. Mereka udah tahu, oh Haikal nih founder Ajak Gerak. Haikal nih diundang di mana-mana. Biar jadi gibahannya itu aja. Dan ketika ada yang jatuhin aku tuh udah kebal mentality gitu loh. Ya tadi kayak Yaus mentality, kayak orang tuh nggak bakal gini ya. Orang tuh nggak bakal nggak apa-apain diri lu gitu loh. Maksudnya ya udah ketika dia jatuhin ya udah, itu juga haknya dia dan nggak apa-apa. Dan apa yang coba gue punya culture ya, di mana ketika ada yang menjatuhkan gue ajak ngobrol dan akhirnya jadi teman pada akhirnya. Sebenarnya dia ingin mengekspresikan diri dia aja. Tapi menurutku ketika ada yang menjatuhkan, kalian harus ajak ngobrol ya. Siapa tahu, aku juga sering ajak ngobrol, siapa tahu ada insight yang benar-benar kayak, oh ini harus benar-benar aku perbaikin. Dan itu aku sering lakuin karena ketika ada yang ngejudge lu, jangan dianggap negatif gitu loh. Kita nggak tahu, pasti ada kayak siapa tahu itu teguran dari Tuhan buat lo juga. Makanya kayak gue, siapapun yang ngejudge gue pasti ajak ngobrol, dan ketika kita bisa ditemani, kenapa enggak? Kalau misalkan dia ingin mengkritik gue dengan cara yang salah, gue bakal iyain dia, bakal gue terima. Siapa tahu itu benar-benar salah gitu di diri gue. Tapi gue nggak selama itu gue nggak jatuh. Yang penting jangan jatuh aja diri lo.
kayak gitu guys. Mantap. Oke, thank you Bro Haikal, luar biasa. Anyway, aku juga mau nanya ke Bro Haikal. Ini kan Bro Haikal ini kan menginisiasi Ajak Gerak ini kan masih di usia muda banget, yaitu di mahasiswa ya, di tahun pertama atau tahun kedua. Nah, gimana sih caranya, cara Bro Haikal sendiri untuk mengimbangi dengan acara-acara yang ada di kampus dan juga kegiatan akademik? Oke, kayak gini. Jadi yang perlu kalian tahu adalah di kampus itu ada namanya open recruitment syndrome. Dan itu yang harus kalian ilangin. Open recruitment syndrome tahu pasti ketika ada oprek kalian ikut semua. Ketika ada acara kampus kalian ikut semua. Dan di sana aku tuh punya namanya T-shape and P-shape priority. Jadi kalau misalkan ditanya, Haika prioritasnya apa? Aku bisa nyebutin. Prioritas pertama aku Ajak Gerak, kedua kuliah, ketiga organisasi lain. Jadi bahkan ketika berbenturan sama kuliah, aku bakal ngorbanin kuliahku. Karena aku udah tahu passion aku di sini. Dan gini ya, setiap kalian tuh harus punya jalan hidup masing-masing gitu loh. Dan aku nih nggak terserah kalian ya. Aku juga menurutku Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku menciptakan setiap orang ada visi hidupnya. Dan visi hidupnya ini sebenarnya kalian tuh udah dikasih tanda-tanda untuk mengetahui visi ini, tapi kalian dengan ego kita, dengan nafsu sesaat itu kita nggak bisa baca tanda-tanda itu. Dan aku selalu ngikutin tanda-tanda itu dan aku yakin bahwa leadership and entrepreneurship itu adalah jalanku gitu loh. Dan aku bikin T-shape. Jadi kalian baca abis ini namanya T-shape. T-shape itu adalah T-shape priority gitu. Aku naruh prioritas umum di sini, aku naruh prioritas utamaku di garis ini. Jadi kayak aku bisa misalkan di 5 bidang, tapi aku expert di 1 bidang, yaitu leadership dan entrepreneurship gitu. Apakah Haikal ninggalin kuliah? Oh, itu panjang lagi masalahnya. Ada time management, ada gimana kalian siasatin. Jadi kayak masalah IP organisasi itu kayak sebenarnya semua hal itu bisa disiasatin kalau kalian pelajarin gitu. Kalian bakal tahu culture-nya sendiri kayak kampus, misalkan kayak masuk organisasi. Aku nggak bakal masuk organisasi kampus yang benar-benar tidak dapat benefit buat aku. Atau nggak, aku tidak bisa memberi benefit buat kampus itu. Jadi kalau ada open recruitment syndrome, sama orang bikin tuibon, aku nggak bikin tuibon. Kayak ngapain ikut gituan, walaupun acaranya gede banget ya. Ya, aku nggak bisa kasih impact apapun buat dia. Dan juga, aku juga nggak bisa dapat apa-apa. Dan sekali lagi ya, jangan ikut organisasi cuman berlandaskan pengalaman dan teman. Karena kalian bisa mencari dua itu di tongkrongan. Sambil ngopi, nggak usah mikirin tugas, nggak usah mikirin job desk, sambil ngopi kalian bisa dapat dua itu, bahkan lebih banyak dan bahkan lebih kuat ikatannya, kayak gitu. Jadi prioritas sih, tahu priority. Oke, thank you Bro Haikal. Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Aurora Aderotama dari Surabaya. Untuk Mas Akbar mau tanya, bagaimana cara termudah untuk menemukan potensi? Kadang potensi dan harapan atau cita-cita itu tidak sama. Jin, boleh diulang dari siapa pertanyaannya? Yang nama penanyanya siapa? Aurora Aderotama dari Surabaya. Oh, ini adik saya, Jin. Ini adik saya ini. Dia ini aktivis luar biasa sebenarnya. Sebenarnya dia mau bukan menanyakan, tapi dia ingin mengajarkan sesuatu supaya diketahui oleh banyak orang. Thank you. Pertanyaannya menemukan potensi ya? Iya. Betul ya, menemukan potensi. Iya betul. Walaupun potensi dan harapan atau cita-citanya itu tidak sama. Oke. Potensi tadi bisa dicontohkan dengan kisah Haikal sebenarnya. Potensi dan passion-nya jadi mirip. Kalau potensi kurang lebih begini. Apa yang kalau kita lakukan, kita bagus di situ. Secara umum ya. Secara umum bagus di situ. Misalkan kalau Bro Haikal ditanya, lu bisa apa sih? Gue bisa ngomongin soal leadership, soal entrepreneurship, soal teknologi misalkan. Itu namanya potensi. Oke. Apa yang kita bagus di situ itu namanya potensi. Apakah potensinya adalah tunggal? Enggak. Enggak tunggal. Coba dijawab ya teman-teman ya. Kira-kira Ibrahimovic atau Lionel Messi atau siapa sekarang yang terkenal ya, pesepak bola yang keren-keren itu, kira-kira bisa enggak dia main biliar? Bisa enggak? Atau biliar mungkin agak susah ya. Bisa enggak main table tenis meja? Bisa enggak? Kira-kira. Bisa kan?
Tapi potensi paling besarnya justru ada di sepak bola. Maka dia tekuni itu. Jadi semua orang punya potensi yang khas, punya potensi yang khusus. Punya potensi yang mungkin tidak merata dan tidak harus merata. Tidak harus merata. Tidak perlu semua orang sehebat public speaking-nya seperti Haikal. Tidak perlu. Ada pembagian tugasnya kan? Ada orang-orang yang harus jago coding di balik layar, yang support ajak gerak misalkan. Bayangkan kalau ditukar tugasnya, Haikal jadi programmernya, si programmer jadi Haikal, suruh speech. Nah, kira-kira gimana tuh? Bisakah terjadi? Bisa. Tapi hasilnya nggak optimal. Maka salah satu cara untuk menemukan potensi adalah cek lagi ke diri kita. Apa yang kita kalau mengerjakan sesuatu bagus di situ, dinilai secara umum bagus. Misalkan lukis, misalkan menggambar, misalkan, atau misalkan kita menulis, dan seterusnya. Kemudian kalau potensi dan harapan atau cita-cita itu tidak sama, wajar saja saya pikir. Potensi adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita semua. Kalau harapan kan keinginan kita kan? Keinginan kita. Misalkan Adinda ini, si Adit pengennya, harapan saya adalah nikah dengan Amanda Manopo misalnya. Harapannya, boleh nggak? Boleh, harapan kok. Tapi begitu nanti melakukan aksi atas harapan ini, ya minimum siap-siap ditolak lah ya. Misalkan. Jadi harapan dengan potensi saya pikir tidak ada masalah. Kalau tidak nyambung Mas, ya it's okay. Potensi itu yang harus kita tekuni. Karena kita kan dinamis ya teman-teman. Saya yakin waktu Jin atau Haikal di sekolah dasar atau di TK tidak terpikir untuk punya cita-cita untuk jadi CEO, untuk jadi mahasiswa, double degree lagi misalkan. Tidak punya cita-cita itu kan. Tapi dari potensi yang ada kemudian dikembangkan dengan baik, pastikan informasi juga akan banyak masuk ke kita. Kemudian mengubah cita-cita apakah bijak Mas? Bijak-bijak saja. Bijak-bijak saja. Colonel Sanders menemukan atau mendirikan KFC kan di tengah keterpurukannya dalam usia-usia yang sudah hampir 60 lebih saya dalam sejarah ya. Jadi mengubah cita-cita tidak selalu membuat diri kita buruk atau bahkan dilabeli sebagai munafik, enggak. Tugas kita di kehidupan sosial kita adalah mengoptimalkan potensi kita. Mengoptimalkan potensi kita. Kita punya potensi dari 0 sampai 10 misalkan 8. Ya gimana cara kita mengoptimalkan 8 ini? Bukan kemudian menggunakan 4 saja dari potensi kita, enggak. Tapi menggunakan seluruhnya untuk terus optimal di angka 8 itu tadi. Mudah-mudahan begitu, Adinda. Salam dari Kota Pahlawan ya. Oke, terima kasih Bang Akbar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Daragi nanti dari Yogyakarta. Closing statement ke Haikal adalah untuk menghilangkan insecurity berdasarkan sepengamatan saya, terutama waktu live IG Ajak Gerak kemarin. Haikal membangun konsep Ajak Gerak dengan menyadarkan para pemuda-pemudi tentang adanya insecurity. Apakah itu salah satu usaha kakak untuk membangun pemuda-pemudi yang kuat menghadapi insecurity dan dealing with their strength? Sebenarnya tujuannya bukan itu sih, tapi menurutku ya insecurity dan overthinking itu adalah musuh utama sekarang sih. Dan sebenarnya gampang banget dikalahin ya. Dan ya tadi aku udah bilang berulang-ulang kali ya. Menurutku hampir fix sih. Kalau lu insecure banget dan tidak pernah berubah, lu fix jadi orang gagal gitu. Even lu punya privilege sebesar apapun ya, tapi lu insecure dan lu tidak bergerak. Sebenarnya intinya gini aja, insecure tuh bagus. Aku juga sering insecure, aku sering overthinking. Tapi jadi trigger doang. Bedanya aku tidak jatuh ke dalam itu dan aku tidak beku di dalam itu gitu. Aku cuman jadi trigger dan aku terus bergerak habis itu. Sebenarnya intinya itu aja, simple sih. Dan gini, ketika teman-teman udah mulai bergerak, start lagi, mulai lagi, gagal start lagi, mulai lagi, itu
akan ketemu jalannya. Nih mungkin aku nambahin dikit ya. Sama aja logikanya kayak gini. Kalian pengen nyari baju warna merah, kancingnya 2 di atas di toko grosir baju, misalnya Tanah Abang gitu. Itu Tanah Abang kan gede banget ya nggak sih? Tapi kalian mimpi kalian, tujuan kalian pengen nyari baju itu. Pasti ketemu nggak? Pasti ketemu. Kalian bakal naik toko baju di mana ya pertama ya? Kalian nggak mungkin ke toko handphone dong. Pasti ke toko baju dong. Kalau ke toko handphone nggak bakal nemu. Pasti ke toko baju. Itu tujuan pertama. Kan udah mulai kan. Ketika datang kayak, ada nggak Pak? Nggak ada. Kayak di sebelah ada deh. Cari lagi. Sampai pada akhirnya ketemu. Kalau misalkan pun nggak ketemu, kalian tahu akan kemana. Sebenarnya analoginya sama aja. Kalau kalian overthinking atau kalian insecure kayak gue nggak bakal nemuin baju ini nih. Kayak gue lemah banget nih. Kayaknya gue sepaya itu buat nyari baju gitu misalkan. Ya kan nggak bakal ketemu bajunya. Kalau kalian mulai masuk terjun ke sana, kalian bakal nemu. Gitu sih. Walaupun aku nggak bahas insecure dalam, tapi aku bakal bahas kayak efeknya ketika kalian jatuh di jurang itu kayak gitu sih. Dan ketika kalian mulai, kalian tahu impact-nya bakal gede banget. Percaya sama gue, kalian mulai sekarang bakal ada hasil ya sebulan lagi. Bakal ada hasil deh. Sebelumnya gue ngisi webinar di UI dan ada orang yang benar-benar sampai sekarang nanyain tentang dia buat komunitas sampah dan akhirnya beneran jalan komunitas itu. Yang penting gerak aja gitu. Intinya kayak gitu. Ajak gerak yang penting gitu lah. Oke, siap Bang Haikal. Kayaknya kalau dilihat-lihat dari pertanyaannya banyak teman-teman yang masih ngerasa insecure, punya struggle di mengatasi insecurity tersebut gitu. Nah, untuk menutup Q&A, sesi Q&A kita, ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Riko Ramadhani. Selamat sore Kak, izin bertanya, kenapa ketika kita sudah memiliki circle pertemanan yang positif, teman-teman saya banyak yang ikut organisasi dan aktif di beberapa bidang ataupun kegiatan bisnis, namun saya sendiri hanya stuck di zona nyaman yang hanya bisa insecure. Bagaimana cara untuk bisa menjadi mereka Pak? Saya ingin bisa menjadi remaja yang aktif. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Akbar. Poin pertanyaannya harus kita garis bawahi. Dia menekankan pada bagaimana cara untuk bisa menjadi mereka. Ini pertanyaan yang sangat menjebak Anda semua. Yang ngapain mau jadi mereka? Orang kita beda-beda kok. Yang saya sampaikan tadi, setiap kita punya potensi. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi yang kita miliki, bukan memiliki keinginan untuk jadi orang lain. Enggak, kita enggak perlu jadi orang lain. Saya dengan Haikal tentu jelas bedanya kan. Potensinya jelas beda. Kegantengannya apalagi ya bro ya. Saya kan sudah tersertifikasi. Karena punya istri maksud saya. Enggak perlu sama, enggak perlu apa istilahnya, sama atau setara dengan teman-teman kita di satu bidang, enggak. Yang paling penting adalah mengoptimalkan diri kita sendiri. Contoh kecil, ini kisah nyata waktu SMA. Ini cerminan juga tentang budaya pendidikan kita ya. Saya dengan beberapa teman dimasukkan ke kelas yang katanya adalah kelas unggulan, yang orang-orang pinter-pinter lah. Ada Albert Einstein, ada Isaac Newton di situ ya kan, ada Stephen Hawking di situ tuh, campur semua tuh. Nah, saya tidak termasuk golongan-golongan itu. Apalagi teman saya. Kalau bahasa sekarang mungkin dia nggak merasa jadi insecure ya. Kalau bahasa generasi saya minder kali ya. Bener ya Bro Haikal ya? Minder kali maksudnya ya. Iya, minder. Kemudian dia belajar. Dan begitu terima raport, terima hasilnya, betul lah dugaannya. Dia top 5 terbawah gitu. Saya kebetulan top 6 terbawah. Jadi masih agak atasnya dikit begitu. Tapi akhirnya kami diskusi dan ketemu satu pencerahan. Jangan belajar untuk mengungguli mereka. Jangan belajar untuk mengungguli orang-orang pintar itu. Tapi belajarlah sampai diri kita memahami konsep pelajaran itu sendiri dan itu untuk diri kita. Dan akhirnya apa? Teman saya, alhamdulillah, dari yang 5 terbawah jadi 7 terbawah. Masih mending kan? Masih mending dong itu. Masih mending di sisi itu.
Tapi perubahan terbesarnya ada di saya, dan saya bersyukur sekali. Saya masuk di golongan 10 yang teratas. Artinya mindset kita, kalau kita pikirkan, kalau kita mengikuti mereka, ya kita nggak akan ketemu, karena potensinya memang beda-beda. Tapi yang paling penting adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya garis bawahi sekali lagi, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Ya potensinya tadi yang harus di-up terus. Jangan mau jadi mereka ya. Jangan mau jadi mereka. Anda spesial, Anda luar biasa. Anda karet 2 kok, pedes. Kalau martabak tuh taruhnya 4 deh. Jadi jangan mau seperti mereka. Jadilah diri Anda dengan kemampuan dan potensi yang Anda miliki. Oke, thank you Pak Akbar. Nah, itu dia pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi Q&A. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bro Haikal dan Pak Akbar atas jawabannya dan knowledge yang sangat insightful tadi. Semoga sesi tadi semakin memberikan pemahaman yang lebih baik akan peran kita dalam perkembangan teknologi di Indonesia agar kedepannya kita dapat mengimplementasikannya. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan kepada Bianca selaku MC pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Jen atas waktu dan arahan pada pembicaraan hari ini. Kepada Kak Akbar, kepada Kak Haikal atas ilmu yang diberikan. Insight-nya menarik sekali ya teman-teman, tak terasa sudah rasanya. Sudah tiba waktunya pada akhir sesi talk show hari ini. Nah, gimana teman-teman? Menarik sekali ya pembahasan hari ini. Nah, kita udah tahu nih, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk membantu perkembangan teknologi, dan apa saja hal yang membuat perkembangan teknologi itu menjadi terhambat. Nah, semoga kita semua bisa berupaya untuk mengimplementasikan itu semua ya, demi perkembangan negara kita. Nah, berbicara soal perkembangan teknologi, VETO National Talk Show yang akan diadakan pada April 3 nanti akan membahas mengenai kunci dari sebuah perkembangan teknologi ini. Nah, untuk kalian-kalian yang tertarik dengan pembahasan mengenai teknologi, bisa langsung follow dan pantengin terus Instagram kami, veto_su. Nah, agenda selanjutnya pada hari ini, kita akan memberi token of appreciation kepada speaker dan moderator kita. Oh iya, untuk para peserta, nanti ada pengisian link untuk pembagian e-certificate, tolong diisi ya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara dan moderator kami yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk berbagi ilmu bersama kami. Oke, sekarang tiba saatnya kita pada penghujung acara Road to VETO Volume 2 hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi survey form untuk bisa mendapatkan akses untuk e-certificate kalian. Nah, selain itu, 6 pemenang dari Best Question, Capture the Moment, dan Door Prize akan diumumkan melalui Instagram veto_su. Jadi make sure kalian follow dan pantengin terus ya. Nah, untuk teman-teman yang berada di grup WhatsApp Road to VETO, jangan buru-buru leave ya, karena bakal ada info-info tentang National Talk Show VETO yang akan diadakan April 3 nanti. Nah, itu pastinya bakal menarik banget, jadi tungguin aja. Nantinya National Talk Show ini juga akan membahas tentang adaptation to transformation, tetap dalam tema kami, bersama beberapa pembicara lain yang nggak kalah inspiratif tentunya. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Kami memohon maaf apabila ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan. Saya Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara VETO selanjutnya.